Poin-poin daripada pengajaran Al-Quran itu sudah ada. Nah, kenapa harus ada di abad ke-6? Ya itu tidak ada masalah di situ. Selama ajaran Musa disampaikan 1900 tahun sampai Nabi Isa alaihissalam terus dianut. Selama ajaran Nabi Isa sampai kepada abad ke-6 terus dilaksanakan, itu tidak ada masalah. Kan Isa sudah mengajarkan la ilaha illallah, Isa Rasulullah. Imani itu, kan itu yang diajarkan. Aku datang hanya untuk Bani Israel. Imani itu. Nggak ada masalah di situ. Orang-orang yang tidak diberi kitab, itu tidak ada masalah. Tidak ada hukum bagi mereka untuk tidak taat kepada Allah. Apa alasannya untuk taat? Mereka tidak diberi kitab, mereka tidak diserahi Rasul, mereka tidak diberi Nabi. Satu. Kedua, kenapa tidak diturunkan Al-Quran pada masa itu? Al-Quran itu adalah penyempurna. Dan Al-Quran datang menuntut manusia untuk mentaati apa yang ada di dalamnya. Bisa dibayangkan, abad pertama ada perintah wajibnya jamaah haji. Bisa bayangkan, abad pertama sudah ada perintah wajibnya mandi junub. Orang masih kesusahan air di mana-mana. Ada perintah mandi junub, tidak dilaksanakan, orang semua masuk neraka. Ada perintah berhaji, wajib hukumnya bagi orang yang mampu, jasmani, rohani. Tapi tidak ada kendaraan, wajib hukumnya neraka tempatnya. Maka ajaran Islam disempurnakan nanti pada saat manusia itu mampu untuk melaksanakan apa yang diaturkan Tuhan di dalamnya. Makanya Yesus mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepada kalian, tapi saat ini kalian belum mampu untuk menanggungnya. Kenapa nggak diajarkan waktu itu? Padahal dia adalah Tuhan. Kenapa tidak diajarkan semua aturan-aturan mainnya? Padahal dia adalah Tuhan. Karena memang Yesus mengatakan masa itu belum cocok dengan ajaran itu. Makanya Nabi Musa menyelamatkan dengan mujizat apa? Membelah lautan. Membelah lautan pada masa Yesus tidak ada gunanya. Pada masa Musa, Musa membangkitkan orang mati di hadapan Firaun, tidak ada gunanya. Pada masa Abraham membangkitkan orang mati, Abraham membuat orang buta berjalan, tidak ada gunanya. Pada masa Isa alaihissalam, orang-orang itu diberi Al-Quran juga tidak ada gunanya. Karena kitab suci Allah diwahyukan sesuai dengan zaman dan kemampuan umat manusia. Allah Maha Tahu. Itulah yang terjadi. Jadi Al-Quran mengatakan telah kusempurnakan hari ini agamamu. Itu berkat karena kemampuan manusia yang diciptakan oleh Allah dalam bentuk fi aksani takwin memang sudah sesuai, memang sudah relevan dengan zamannya. Nah, kalau misalnya perintah di dalam Al-Quran itu diajarkan pada masa Abraham, berarti Tuhan tidak maha penyayang, Tuhan tidak maha pengasih, mengambil sebuah aturan, memberikan sebuah aturan kepada manusia yang tidak sesuai dengan kemampuan dan tidak sesuai dengan zamannya. Itu jawaban saya. Silakan yang lain. Oke, saya tanggapi ya Bang Jul ya. Jadi persoalannya bukan itu. Persoalannya, Quran itu datang terlambat karena dia dengan tanda petik menyempurnakan atau mengoreksi wahyu-wahyu yang sebelumnya. Kalau dia datang tanpa ada koreksi, tanpa ada penyempurnaan, maka itu setengahnya udah bisa diterima. Tinggal setengahnya lagi. Nah, karena sifatnya menyempurnakan, berarti sama aja dengan menuduh dirinya itu tidak sempurna. Karena Allah itu tidak mungkin menurunkan wahyu yang tidak sempurna selama ribuan tahun. Karena kalau kita hitung mundur dari zaman Muhammad ke penciptaan atau ke zaman Musa lah ya. Karena yang dibahas kan ini bicara Abraham. Itu bisa sekitar 4 atau 5.000 tahun yang lalu. Jadi artinya bahwa Allah itu tidak sempurna di dalam 5.000 tahun yang lalu, kemudian barulah disempurnakan oleh Muhammad dengan kedatangan Quran. Jadi artinya itu tidak mungkin dari Tuhan. Karena kalau itu dari Tuhan, sama aja dengan mengatakan dirinya tidak sempurna. Itu Bang Ju. Oke, boleh saya tanggapi ya? Ya. Oke, tadi saya sudah katakan, Allah mewahyukan sebuah aturan sesuai dengan zamannya. Sempurna pada zamannya. Analoginya gini, Orde Lama sesuai dengan zaman Orde Lama.
Orde Baru sesuai dengan zaman Orde Baru. Reformasi sesuai dengan zaman reformasi. Tidak akan mungkin ya, dibalik-balik karena beda zaman. Contoh, ini contoh secara alkitabiah. Ketika di dalam kitab para nabi diperintahkan untuk membunuh, adakah aturannya? Jangan bunuh orang tua, jangan bunuh hewan, jangan bunuh tumbuhan, jangan bunuh wanita, jangan bunuh anak-anak. Tidak ada aturan itu. Semua apapun yang bernapas bunuh. Begitu datang Al-Quran, diatur sedemikian rupa. Kenapa? Karena Allah telah menyempurnakan semua aturan-aturan main yang dulu pernah diwahyukan kepada para nabi. Kalau Anda mengatakan terlambat berarti, loh, faktanya di dalam kitab yang Anda tenteng siang malam tidak ada aturan perangnya di dalamnya. Tidak ada aturan membunuh di dalamnya. Lalu kemudian, satu poin. Poin kedua, aturan tentang wanita haid. Ini juga sering saya baca dalam beberapa literal. Tidak ada aturan seperti apa perlakuan terhadap wanita yang haid. Seperti apa dia harus lepas daripada kenajisannya. Itu tidak ada diatur. Lalu kemudian datang Islam mengatur demikian. Itu yang kedua. Yang ketiga, apalagi? Tentang hukum waris. Tentang hukum waris, kemudian pengampunan dosa. Lalu kemudian aturan-aturan lain tentang pernikahan. Itu tidak diatur. Tapi kemudian ketika Islam datang, semua itu diatur oleh Al-Quran. Semua itu diatur oleh Allah. Makanya dikatakan ketika dia datang, yaitu penolong lain, dia akan mengajarkan segala sesuatunya tentang keadilan, kebenaran, dan pengisapan dunia akan dosa. Dan Yesus mengatakan masih banyak, tapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Apakah boleh saya tanya? Saya kembalikan bahwa pada masa itu Tuhan belum sempurna dalam menyampaikan firman-Nya. Tentu tidak, bukan? Karena itulah kembali kepada yang saya katakan tadi, Al-Quran sebagai penyempurna. Dalam arti kata, Al-Quran ajarannya itu sudah ada jauh sebelum Al-Quran itu datang. Tetapi kisi-kisi daripada Al-Quran itu sudah disampaikan oleh para nabi, kemudian disempurnakan oleh khatan Nabiyin Rasulullah Muhammad SAW. Demikian. Baik. Kalau mengenai itu saya tidak masalah, karena itu lebih terkait kepada sosial budaya. Artinya kalau pada saat itu hukum belum siap diturunkan, ya bisa saja nanti pada masa berikutnya diturunkan. Tetapi ini persoalannya adalah sangat prinsipil. Yang pertama contohnya, Abraham akan mempersembahkan Ishak. Tetapi itu ternyata salah. Dan itu dibiarkan selama 5.000 tahun. Barulah pada zaman Muhammad dikatakan bahwa sebenarnya Abraham itu bukan akan mempersembahkan Ishak, tetapi Ismail. Ini prinsip. Kenapa prinsip? Ini karena dua hal yang kontradiksi. Beda dengan yang tadi yang mempermasalahkan kematangan masyarakat. Tapi ini kontradiksi. Belum lagi dikatakan bahwa Yesus yang jelas mati di salib. Selama 600 tahun orang-orang menyaksikan dan orang-orang beriman, dan itu bukan sedikit. Miliaran orang beriman bahwa Yesus mati di salib. Tetapi ternyata pada tahun 600 beritanya tidak begitu. Lalu bagaimana pertanggungjawaban Tuhan kepada orang-orang yang sudah beriman kepada Yesus mati di salib dan mati pada tahun 200. Sehingga di sorga dia protes. Lah, saya sudah mati tahun 200. Kenapa Tuhan menurunkan informasi bahwa Yesus tidak mati di salib itu 400 tahun sesudahnya? Jadi betapa banyak orang yang dirugikan. Orang yang tersesat karena Tuhan datang terlambat mengabarkan kebenaran itu. Jadi ini sangat prinsip. Dan ini menohok, mencoreng sifat Tuhan yang maha tahu, sifat Tuhan yang maha suci, sifat Tuhan yang maha adil, dan semuanya itu tercoreng dengan adanya penyempurnaan-penyempurnaan seperti ini. Karena tidak pernah terjadi di dalam sejarah pewahyuan, Tuhan menyempurnakan yang sebelumnya, atau mengoreksi sebelumnya. Jadi ini tentu bukan Tuhan, gitu. Gitu Bang Jul. Oke, kalau itu yang menjadi, ya siapa nih? Ya tadi ada yang undang saya.
Saya masuk. Oh, Edis. Edi. Ya, Siapa lagi? Sebentar ya Pak. Dilanjut Bang Jumat. Ya. Oke. Ya. Dilanjut dulu Oke, Bang Jumat. Oke. Bang Edi, thank you, selamat datang. Jadi gini, Anda mengatakan tadi bahwa keterlambatan Allah mengajarkan segala konsep yang kata Anda tadi telat datangnya. Harusnya setelah dan sebelum manusia-manusia yang tersesat, Allah sudah menjelaskan itu. Sama ketika ini dibalik kepada Anda. Kenapa ribuan tahun bahkan miliaran tahun kemudian baru Tuhan Anda datang nusul menjadi manusia? Kenapa nggak pada zaman Adam aja? Supaya keturunan Adam itu adanya di Gan Eden. Supaya keturunan Adam itu tidak menanggung dosa waris. Sehingga konsep-konsep yang dilahirkan kemudian, rumusan-rumusannya akibat dari dosa waris, manusia begini dan begono. Kenapa itu tidak dihilangkan? Berarti ada aturan yang Tuhan mau tegakkan di sini. Ada aturan main yang Tuhan mau jalankan di sini. Nah, ketika Anda mengatakan seperti itu, Yesus datang menyelamatkan manusia. Lalu ketika ini dibalik, Allah mengatakan kepada mereka, ketika Allah ditanyai, kenapa kamu telat menurunkan Al-Quran sehingga kami tersesat? Allah jawab, buka mata lo, gunakan kepala lo. Apakah di dalam kitab yang kamu tenteng setiap saat, bahwa orang itu selamat hanya berdasarkan apabila dia melakukan kehendakku? Apa kehendakku yang telah kamu lakukan? Nyembah Yesus, ada pernah ku ajarkan melalui kitab mana? Siapa yang ajarkan? Meninggalkan aturan Taurat, siapa yang ajarkan? Ada pernah saya ajarkan seperti itu. Kan rincian-rincian yang pernah saya ajarkan kepada para nabi udah jelas. Tidak ada Tuhan selain aku, jangan sembah selain aku, jangan ada sembahan lain di hadapanku, kemudian jangan menghilangkan hukum Taurat barang setitik pun. Adakah nabi-nabi menghilangkan ajaran Taurat itu dengan matinya sosok di atas tiang salib? Siapa ngajarin? Itu yang Allah akan jawab kepada Anda yang telah mengambil sebuah konsep rumusan yang tidak berkesesuaian dengan ajaran para nabi. Itu satu. Kedua, bagaimana kemudian ketika kita membaca kitabnya Bani Israel? Bagaimana kemudian ketika Nabi Musa menjelaskan, membebaskan mereka, memberikan perjanjian lama Allah kepada mereka, bahkan memberikan perjanjian baru Allah kepada mereka berupa Torah? Apakah mereka taat? Apakah mereka ingkar atau mereka taat kepada aturan itu? Tentu tidak. Maka Allah mengatakan di dalam Ulangan 32 ayat 21, mereka membangkitkan amarahku, mereka membangkitkan cemburuku, mereka mereka membuat aku marah, murka, maka aku akan membangkitkan amarah dan membuat mereka cemburu dengan menggunakan yang bukan umat. Anda coba lihat rentetan-rentetan kemurkaan Allah kepada Bani Israel. Murka semurka-murkanya Allah itu. Bahkan Allah pernah berencana untuk menghanguskan dan hanguskan mereka. Tetapi Allah masih mencintai segolongan umat, segolongan dari keturunan dari Yakub itu sendiri. Sehingga dibatalkan untuk menghancurkan Bani Israel. Nah, kalau misalnya Anda pertanyakan itu, misalnya, kenapa di Al-Quran mengatakan yang dikurbankan adalah Ismail, kemudian ternyata di dalam kitab kami yang dikurbankan itu adalah Ishak? Tanya kepada diri Anda. Yang diminta oleh Allah untuk dikurbankan anak perjanjian atau anak tunggal. Itu satu. Tanya pada diri Anda, apakah kasus antara Ismail dan Ishak itu membatalkan akidah? Apakah kalau Ismail yang dikurbankan, orang Yudaism tidak sah menyembah Hasan Allah? Apakah ketika Ishak yang dikurbankan, umat Islam batal keislamannya? Tentu tidak. Kenapa? Karena tidak ada satu oknum pun di antara Ismail dan Ishak yang dikorbankan. Tidak ada. Jadi itu bukan masalah itu. Nah, kalau misalnya kemudian Al-Quran mengatakan anak tunggal yaitu Ismail, itu tidak salah. Mau dari konsep apapun. Kecuali kalau Anda ingin memaksakan anak tunggal itu adalah, anak pertama itu adalah Ishak, ya itu urusan Anda. Tapi coba Anda tanya kepada diri Anda, apakah itu benar? Saya rasa seperti itu, Bungkus. Jadi, kalau Anda mengatakan Al-Quran telat, tidak. Al-Quran datang itu sudah sejak dari zaman manusia pertama diwahyukan, namun
diserahkan aturan-aturan dalam Al-Quran itu tidak sekaligus, melainkan step by step. Demikian. Oke. Sebenarnya Bang Jul, saya tadi ingin mendapat penjelasan dan tanggapan bahwa dengan adanya penyempurnaan itu, saya katakan itu sangat mencoreng sifat Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan itu Maha Tahu. Jadi tentu Tuhan udah tahu sejak penciptaan akan apa yang akan terjadi di masa akhir, bahkan akhir zaman. Jadi Yesus sebagai firman Allah dalam rupa manusia itu bukan suatu hal yang baru. Di dalam perjanjian lama, di Kejadian 18, Tuhan juga datang menampakkan diri kepada Abraham dalam rupa manusia. Kepada Musa, menampakkan diri juga kepada yang lain, kepada Adam, dan seterusnya. Jadi Tuhan dalam rupa manusia itu bukan hal yang baru. Ya. Jadi kembali kepada sifat Tuhan yang tadi. Kalau Tuhan sudah tahu bahwa dia harus menjilat ludahnya, dia tidak mungkin meludah. Betul nggak? Saya ulangi lagi. Jika Tuhan di masa yang akan datang, dia harus menjilat ludahnya sendiri, maka Tuhan tidak akan meludah. Betul kan? Demikian juga Anda. Kalau Anda tahu bahwa Anda harus menjilat ludahnya Anda sendiri, Anda tidak akan menjilat, tidak akan meludah. Apalagi Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Suci. Jadi Tuhan sudah tahu, kalau menurut pemahaman Anda bahwa dia akan mengangkat Muhammad sebagai keturunan Ismail, maka tidak mungkin Tuhan menolak Ismail kepada Abraham. Itu sama aja dengan Tuhan menjilat ludahnya sendiri. Karena di dalam Kejadian 17, pada waktu Abraham bertanya kepada Tuhan, apakah Ismail inilah yang menjadi anak perjanjian itu? Apa yang dikatakan Tuhan? Tidak. Melainkan Sarah akan melahirkan seorang anak. Dan namanya adalah Ishak. Dan melalui dialah aku akan membuat perjanjian kekal dengannya. Jadi di awal Tuhan sudah mengatakan perjanjian kekal itu dengan keturunan Ishak. Tapi kenapa dia menolak Ismail, tetapi ujungnya dia mengangkat Ismail? Bukankah itu namanya Tuhan menjilat ludahnya sendiri? Perjanjian kekal itu terbukti bahwa semua keturunan nabi-nabi, dan itu juga ditegaskan di dalam Al-Quran di Ankabut 27, bahwa nabi-nabi itu adalah keturunan Ishak. Ishak punya dua anak, Esau dan Yakub. Tuhan memilih Yakub. Kenapa? Karena punya alasan sendiri secara teologis. Dan akhirnya keturunan Yakub pun yang dipilih adalah Yehuda. Dan itu semua garis keturunannya adalah keturunan Yakub di tanah Israel. Jadi suatu hal yang sangat tanda tanya besar, kok tiba-tiba di ujung dia berbelok ke tanah Arab. Begitu Bang Jo. Baik. Jadi saya hanya ingin mengatakan begini, Bang Kusnadi. Ya, sedikit lagi dari saya, nanti ditanggapi oleh sahabat yang lain. Ketika Anda mengatakan Allah itu membelot, coba kemudian Anda mengangkat Kejadian 17. Ini adalah hal yang sangat menarik. Allah menjanjikan kepada Sarah, ya kan, dia akan melahirkan keturunan yang banyak. Ajaibnya kemudian di dalam Kejadian 17 ayat 20 ini, ketika Allah menerangkan di ayat-ayat pertama, bagaimana kemudian Allah mengangkat perjanjian. Saya uraikan janjinya Allah kepada Abraham. Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Satu, engkau akan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Ini janji Allah kepada Abraham. Nanti kita tengok siapa di antara kedua anaknya yang menjadikan janji Allah kepada Abraham ini tergenapin. Dua, karena itu namamu bukan lagi Abraham, tapi Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapak sejumlah bangsa besar. Dua, janji Allah kepada Abraham yang ketiga, aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. 4. 3. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. 4.
dan daripadamu akan berasal raja-raja. 5. Ini perjanjian Allah kepada Abraham. Sekarang pertanyaannya, perjanjian Allah ini terpenuhi, tergenapi, itu dikarenakan Ishak atau Ismail? Saya ulang, janji Allah kepada Abraham, engkau akan menjadi bapa sejumlah bangsa besar. 1. Kedua, engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. 2. Ketiga, aku akan membuat engkau beranak cucu yang sangat banyak. 4, engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. 5, daripadamu akan berasal raja-raja. 5 ini aja dulu. Belum lagi ketika Allah mengatakan, aku akan menjadi Allahmu, Allah anak-anakmu dan keturunanmu. Belum ke situ. Nah sekarang, kita baca ayat 20-nya. Apa kata Allah kepada Ismail? Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu, wahai Abraham. Dia akan kuberkati. Kubuat beranak cucu. Dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja. Dan aku akan membuat menjadi bangsa yang besar. Sekarang, antara janji Allah kepada Abraham dan janji Allah kepada Ismail, siapa yang menggenapi perjanjian Allah ini? Tolong Anda tunjukkan kepada saya. Keturunan Ismail yang diberkati, yang dibuat beranak cucu banyak, yang memperanakkan 12 raja, yang membuat menjadi bangsa yang besar. Selain daripada keturunan Ismail di bangsa Arab, tunjukkan bangsa mana yang menggenapi keturunan Ismail ini. Kalau Anda mungkir daripada apa yang diterangkan oleh Allah di dalam kitab Kejadian 17. Silakan. Baik. Jadi tadi sudah saya jelaskan narasinya dan saya kira sudah mengerti bahwa pertama kali Abraham bertanya soal anaknya yang bernama Ismail. Tetapi Tuhan menolak, kemudian Tuhan memilih keturunan Ishak. Tetapi karena Abraham bertanya soal Ismail, maka Tuhan menjanjikan bahwa dia akan menurunkan 12 raja. Dan Ismail sendiri, pada waktu dia menutup matanya, artinya dia wafat, janji Tuhan kepada dirinya sudah tergenapi. Kita bisa lihat di Kejadian 25, ayat 16. Saya bacakan mulai dari 13. Ya. Inilah nama anak-anak Ismail, disebutkan menurut urutan lahirnya, Nebayot, anak sulung Ismail, selanjutnya Kedar, Abdil, Mibsam, Misima, Duma, Masa, Hadar, Tema, Yestur, dan seterusnya. Ayat 16, itulah anak-anak Ismail, dan itulah nama-nama mereka. Menurut kampung mereka, dan menurut perkemahan mereka, 12 orang raja, masing-masing dengan sukunya. Umur Ismail ialah 137 tahun, sesudah itu ia meninggal. Ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Jadi kitab Taurat sudah memberitahu bahwa janji Allah kepada Ismail, atau janji Allah kepada Abraham tepatnya, itu sudah digenapi. Artinya Tuhan tidak punya hutang lagi kepada Ismail, apalagi kepada keturunannya. Hutang Allah yang jelas itu kepada keturunan Ishak, karena dia mengatakan akan membuat perjanjian kekal itu dengan keturunannya. Dan itu kita bisa lihat di dalam seluruh historis daripada nabi-nabi. Ya, saya akan share screen di sini nih. Kita bisa lihat skemanya. Ini kita lihat jalur kenabian. Ini kita bisa lihat bahwa Ibrahim itu punya 3 istri, yaitu Hagar, Sarah, dan Keturah. Hagar itu melahirkan Ismail dan seterusnya, dan ini sampai kepada Adnan dan kepada Muhammad. Tapi kita lihat yang gambar kuning ini. Inilah penggenapan janji Allah kepada Abraham, yaitu keturunan Ishak. Dan kita lihat Ishak punya 2 anak, yaitu Esau dan Yakub. Jadi seandainya di antara ini, apakah Ismail, apakah Ishak, apakah anak-anak Keturah, mana yang paling berhak? Yang paling berhak sebenarnya adalah keturunan Esau. Karena keturunan Esau itu masih termasuk keturunan Ishak. Dan janji Tuhan kepada Abraham adalah tentang keturunan Ishak. Jadi kalau ini Ismail, itu terlalu jauh.
Jadi kita lihat bahwa Yakub akhirnya menurunkan seluruh nabi-nabi yang ada. Itu adalah nabi-nabi di Israel. Sampai akhirnya lahir Isa Al-Masih atau Yesus sebagai Mesias, dan barulah 600 tahun kemudian bergeser ke tanah Arab, yaitu dengan menunjuk Muhammad yang adalah keturunan Ismail. Jadi di sini saya melihat bahwa Tuhan itu menjilat ludahnya sendiri. Yang tadinya menolak Ismail, kok ujung-ujungnya menjilat ludahnya sendiri. Nah, apakah ini masuk akal? Apakah ini sifat Tuhan? Kalau Anda percaya ini, ya berarti Anda percaya bahwa Tuhan itu menjilat ludahnya. Tuhan itu mengingkari janjinya. Dua hal yang dia lakukan. Pertama, dia mengingkari dengan mengangkat Muhammad sebagai nabi terakhir. Yang kedua, dia mengenyahkan keturunan Ishak yang katanya akan membuat perjanjian kekal, tetapi berhenti sampai kepada Yesus. Jadi, ini mencoreng sifat ketuhanan kita yang dikatakan maha adil, maha kasih, maha kuasa, dan lain sebagainya. Ini yang dipertaruhkan loh Bang Jul. Silakan. Baik, sahabat-sahabat, sedikit lagi ya saya tanggapin ya. Oke, saya ingin Anda tahu, di dalam Kejadian 6 ayat 6, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Apakah boleh saya katakan bahwa Tuhan itu menjilat ludahnya sendiri? Karena dia telah menyesal menciptakan manusia di bumi, dan hal itu menyebabkan hatinya pilu. Itu satu poin. Kemudian yang kedua, ketika tadi Anda bercerita tentang Kejadian 25, di situ berbicara tentang nubuatan. Inilah anak-anak Ismail. Disebutkan ada Nebayot, disebutkan ada Kedar, ada Abdel, ada Mibsem, ada Mishima, ada Duma, ada Masa, ada Hadad, Tema, Yeto, dan seterusnya. Tapi itu tidak bercerita tentang raja-raja. Itu sudah ada pada masa itu. Ketma tidak pernah menjadi seorang raja. Nafis juga tidak pernah menjadi seorang raja. Itu. Lalu kemudian, ketika kita menelusuri, Kedar ini sampai kemana keturunannya? Nah, nanti akan menarik ketika Anda ingin membahas itu lebih jauh. Nah, kemudian poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan kepada Bang Gus. Di dalam Kejadian 49 ayat 10. Di situ sangat jelas diterangkan bahwa kerajaan daripada Yehuda tidak akan berpindah darinya. Tongkat kerajaan tidak akan berlalu dari kakinya. Hingga datang sosok yang berhak atasnya, yaitu dia yang mampu menundukkan seluruh bangsa-bangsa. Siapa oknum ini? Siapa oknum yang bisa menaklukkan seluruh bangsa-bangsa? Yang mengambil tongkat estafet kerajaan daripada Yehuda. Oknumnya siapa? Wallahu alam. Silakan Anda nilai sendiri. Adakah raja setelah Yehuda yang mampu menaklukkan bangsa-bangsa? Bukankah Yerusalem zaman Yesus dia ditaklukkan oleh kekaisaran Romawi? Lalu siapa? Siapa dia yang menaklukkan bangsa-bangsa? Itu poin terakhir dari saya. Nanti ditanggapi oleh sahabat yang lain. Silakan. Baik ya. Jadi memang ada ayat bahwa Tuhan itu menyesal menjadikan manusia itu. Tapi itu bukan berarti bahwa Tuhan itu menjilat ludahnya sendiri. Penafsirannya nggak seperti itu bahwa Tuhan itu menyesal. Karena kalau dikatakan Tuhan menyesal, itu seolah-olah Tuhan tidak maha tahu. Dia sudah tahu kok bahwa nanti manusia itu akan berontak kepadanya. Jadi yang benar penafsirannya adalah Tuhan bukan menyesal, tapi Tuhan menyesalkan mengapa manusia-manusia itu tidak taat kepada dirinya. Itu penafsiran yang kita pahami gitu Bang Jul. Kemudian yang nomor 2, kalau Bang Jul katakan mengenai bagaimana tentang keturunan Kedar, Nebayot, Duma, dan lain sebagainya yang dikatakan tadi 12 raja. Lah itu jelas tadi dikatakan kok, bahwa Ismail pada masa hidupnya sudah menyaksikan dengan mata kepala sendiri, bahwa keturunannya sudah menjadi 12 raja. Itu ditulis di dalam kitab Taurat. Apalagi yang diragukan? Apalagi yang harus dipertanyakan kepada keturunan Kedar dan Nebayot? Apa yang dijanjikan kepada Abraham sudah dilihat sendiri oleh Ismail, itu tergenapi dan sudah terjadi. Ya.
Nomor 3, mengenai Kejadian 49 ayat 10, bahwa tongkat itu tidak akan beralih daripada Yehuda. Betul. Tetapi di dalam konteks keturunan Ishak. Karena Tuhan tidak mungkin menjilat ludahnya sendiri. Nah, siapa kalau begitu? Itu sudah jelas di dalam keturunan tadi, di dalam gambar tadi. Keturunan yang terpilih ada dari Yehuda. Dan Yehuda kemudian selesai kepada Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus itulah yang sebenarnya nanti akan datang kedua kali. Dialah yang akan menyelamatkan bumi ini pada saat kedatangan yang kedua. Jadi artinya tidak mungkin keluar dari Yehuda. Justru kalau Bang Jul mengatakan itu jelas, tongkat itu tidak akan keluar dari Yehuda, ya jelas, kok sekarang bisa beralih kepada Ismail? Terlalu jauh, saya bilang. Kalau keturunan Yehuda, siapa lagi? Siapa lagi kalau bukan Yesus? Kalau misalnya orang Yahudi nggak percaya, ya nggak masalah. Tapi tetap di dalam koridor bangsa Yahudi. Begitu Bang Jul. Makasih. Oke, yang lain mau menanggapi? Assalamualaikum Bang Jemaah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Bang Jemaah, saya mohon nanti Bang Jemaah bisa menjelaskan kepada Pak Gus. Nah tadi awal pembicaraannya tadi kan itu Pak Gus mengatakan bahwa apakah sama antara malaikat Jibril yang ada di Alkitab dengan yang ada di Al-Quran. Kemudian bla 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 bla. Kemudian Pak Gus mengatakan bahwa malaikat Jibril itu bersikap kasar kepada Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad pulang ke rumah sampai menggigil kedinginan. Nah, jadi di sini saya ada permintaan, mohonlah kepada Bang Juma untuk bisa menjelaskan kepada Pak Gus. Baik. Boleh ya Bang Kus ya. Sebenarnya ini sudah pernah dan sudah sering saya diskusikan dengan Bang Kusnadi. Sudah sering kali pun kami menerangkan ini, kami menjelaskan ini. Jadi tidak ada satupun kejadian di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran di mana malaikat datang tidak mengatakan kepada oknum yang didatangi, janganlah engkau takut. Pasti dia katakan gitu. Janganlah engkau takut. Aku ini malaikat. Jangan engkau takut. Atau sekali ayat itu menerangkan, maka gentarlah dia. Atau sekali ayat itu menerangkan, keringatnya keluar seperti titik-titik darah. Apa penyebabnya demikian? Disebabkan karena memang ada dua makhluk yang beda dimensi yang ingin berkontak. Mengakibatkan manusia biasa ini merasa ketakutan meskipun dia itu dilantik nantinya menjadi Tuhan. Karena yang datang adalah sosok makhluk gaib. Kalau Rasulullah Muhammad SAW mengalami hal itu, oh itu bukti bahwa dia adalah seorang nabi. Kalau justru dia tidak takut, berarti itu rekayasa. Tapi diceritakan sedemikian rupa, bagaimana kemudian dia tersesak, ketakutan, jantungnya berdetak kencang. Orang di mana-mana kalau jantungnya berdetak kencang karena ketakutan, pasti sesak napas. Coba Anda berlari. Semakin kencang jantung Anda, maka semakin terseok-seok napas Anda, maka yang ada Anda akan sesak napas. Maka terkesan diceritakan di situ, dia seakan-akan dipeluk. Seakan-akan dia itu diremas gitu loh. Karena ketakutannya dia. Sehingga dia lari minta diselimuti. Itu bukti. Jangankan dia yang adalah manusia biasa. Sosok yang konon katanya Tuhan. Begitu datang malaikat mencas dia kayak HP. Dia keringatnya sampai ketakutan seperti titik-titik darah. Bayangkan. Manusia di puncak ketakutannya tidak ada keringatnya seperti itu. Ini Tuhan. Inilah jawabannya. Kenapa yang datang kepada Nabi Muhammad SAW mengakibatkan dia merasa takut, cemas, was-was, dan sesak napas. Karena memang ini adalah makhluk yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya kalau dia itu adalah, dirinya adalah seorang nabi. Dia tidak pernah membayangkan sebelumnya kalau dia adalah alat Allah untuk menyampaikan risalah kenabian kepada seluruh umat manusia. Dia tidak pernah bermimpi kalau dia akan menjadi sosok rasul yang mengajarkan Al-Quranul Karim sebagai nabi khatan nabiin, penutup para nabi. Tidak pernah. Ya, maka ketika dia datang, malaikat Jibril datang, Rohul Kudus datang kepada dia, maka yang terjadi kemudian adalah ketakutan. Nah, dari mana bisa diketahui bahwa itu adalah malaikat Jibril? Ingat, pewahyuan ini bukan cuma sekali.
Pewahyuan ini makan waktu 22 tahun lebih. Kalau rentan waktu puluhan tahun ini terdapat kejadian-kejadian ganjil yang bisa dibuktikan oleh siapapun bahwa yang datang itu adalah iblis. Kata Bang Kusnadi, Maguro, makhluk goahira, kata dia. Kalau itu benar fitnahan ini, maka tentu Anda semua mampu memberikan titik celah dari pengajaran Al-Quranul Karim yang merupakan kitab yang semuanya, hampir seluruhnya bersumber daripada makhluk ini. Adakah yang bertentangan yang mengajarkan manusia untuk tidak menyembah kepada Sang Pencipta alam semesta? Tentu tidak. Lalu kemudian, kalau yang datang ini adalah makhluk seperti yang dipitnahkan, maka sejazirah Arab tidak mungkin sebodoh itu untuk mengikuti seorang Rasulullah Muhammad SAW yang tidak berpendidikan, anak yatim, miskin, tidak punya pendidikan, dan seterusnya dan seterusnya. Mereka manut taat kepada mereka. Kenapa? Karena memang sudah dijanjikan oleh Allah, seperti yang saya bahas tadi, bahwa tongkat estafet tidak akan berpindah dari Yehuda, lambang pemerintahan tidak akan pindah dari antara kakinya sampai kepada dia yang berhak itu datang atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ini yang terjadi. Seorang anak yatim piatu tidak punya pendidikan, ummi dia mampu menaklukkan bangsa-bangsa. Takluk Romawi yang begitu besar hebatnya. Takluk orang-orang Yahudi pada masa itu. Bangsa apapun yang ada di hadapannya takluk oleh dia. Nah, kalau dikatakan oleh Bang Kusnadi, tidak mungkin berpindah. Ini buktinya. Akan berpindah sampai dia yang berhak atasnya. Dan kepadanya takluk bangsa-bangsa. Kalau Yesus dikatakan dia yang menggenapi. Hoax. Pertama, Yesus tidak pernah ada pemerintahan. Tidak pernah di pundaknya duduk pemerintahan Yehuda. Kedua, tidak ada satupun bangsa yang takluk kepada Yesus. Yang ada, dia takluk kepada tentara Romawi. Itu terbantahkan. Sehingga Bang Kusnadi mengatakan, nanti di akhir zaman. Ya nanti. Itu mimpi. Sementara yang dibicarakan di dalam Kejadian 49 ini adalah kerajaan yang nyata. Pemerintahan yang absolut. Bukan ilusi, bukan angan-angan. Kembali kepada pertanyaan. Kalau yang ingin ditanyakan, mana buktinya? Mana pengakuannya? Ingat, di dalam Yohanes 16 ayat 7 sampai ayat 15. Yesus menerangkan seperti ini. Roh Kudus itu datang, tidak berkata-kata dari mulutnya sendiri. Apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya, itulah yang dia katakan. Malaikat Jibril datang kepada Rasul Muhammad SAW, tidak diperintahkan untuk memperkenalkan dirinya. Assalamualaikum, wahai Muhammad, saya ini adalah Jibril. Tidak. Dia tidak berkata-kata dari mulutnya. Melainkan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan. Itulah yang disampaikan. Makanya dikatakan, Iqra. Bacalah. Itu yang disampaikan. Bukan dia katakan, wahai Muhammad, aku ini adalah malaikat Jibril. Aku diutus kepadamu untuk menyampaikan. Tidak sama sekali. Nah, proses inilah kemudian yang berjalan selama 22 tahun. Sehingga Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, wahai, apakah engkau tahu siapa laki-laki yang tadi datang kepadaku berbicara kepadamu? Berbicara kepadaku yang kau saksikan di tengah-tengahmu? Kata sahabat, saya tidak tahu. Engkaulah yang lebih tahu. Bersama Allah yang lebih tahu. Kata Rasulullah, sesungguhnya yang datang itu adalah malaikat Jibril. Ini menjawab semuanya. Sehingga ajarannya itu bisa diterima. Nah sekarang, adakah malaikat yang datang kepada Yesus, memberikan kekuatan kepada Yesus, adakah dia mengaku sebagai malaikat Jibril? Adakah dia mengaku sebagai Roh Kudus? Kalau tidak ada, bolehkah saya mengatakan bahwa Yesus dicas oleh iblis karena iblis senantiasa mencobai Yesus? Bolehkah saya mengatakan seperti itu? Boleh saja, karena malaikat yang datang kepada Yesus pun tidak mengaku bahwa saya adalah Ruhul Kudus. Demikian. Mohon izin berbicara 1 detik saja. 1 menit saja. Jadi terima kasih Bang Juma atas penjelasannya. Jadi di sini sudah jelas sekali bahwa apa yang dituduhkan oleh Pak Kus itu adalah fitnah belaka kalau malaikat Jibril itu bersikap kasar terhadap Nabi Muhammad. Terima kasih. Saya boleh bicara? Silakan. Saya Bang Zil ya. Baik. Silakan Tafadhol. Ya, ini saya jemaatnya Pendeta Abednego ya. Jadi yang pertama, bagan yang
apa? Ini suara siapa nih? Noise, siapa tuh noise? Musik itu musik, Yang suara jadinya tuh kan. Yang bagian tadi disampaikan oleh Bungkus itu tidak berdasar ya, hanya menurut asumsinya sendiri. Dalam kesempatan lain kalau kita ketemu akan saya beberkan kebohongan-kebohongan ataupun kesalahan-kesalahan silsilah Yesus. Ada 4 yang dihilangkan hanya untuk mencocok-cocokkan supaya masuk ke dalam mimpi tadi, yaitu mimpi menjadi raja yang ternyata kerajaannya bukan di dunia. Oke, itu satu. Lalu yang kedua, ya, inilah lucunya umat Kristen ya, selalu menistakan bahwa Ismail hanyalah keturunan seorang budak. Sementara kalau kita tanyakan dan kita sering dengar dari pemilik aslinya tanah kitab Taurat, miliknya bangsa orang yang beraliran Judaism, mereka mengakui bahwa Hagar itu adalah putri dari Raja Fir'aun sebagai hadiah kepada Ibrahim. Jadi bukan orang ece-ece itu, bukan perempuan kaleng-kaleng ya. Tetapi begitu dihina, begitu dinistakan oleh Kristen, dia hanyalah anak dari seorang budak, tidak berhak memperoleh warisan ini itu segala macam. Nah sekarang ya Bungkus, coba kita lihat. Saya kalau bicara dalil-dalil dari Al-Quran, Anda pertama tidak mengerti, yang kedua jadi tidak percaya. Maka sekarang kita lihat sendiri dari Kejadian 21 ayat 1. Di sini menceritakan periskopnya adalah Ishak lahir ya. Kelahirannya ini kita dapati umurnya Ismail itu selisihnya 14 sampai 16 tahun. Lalu kemudian Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Bayangkan kebohongan yang tertulis di sini. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa ada yang ini loh, intinya begini. Abraham menyerahkan sekirbat makanan dan air ke pundaknya Hagar beserta anak tersebut. Bayangkan loh, anak ABG seumuran 14 sampai 16 tahun ditaruh di pundaknya Hagar. Ini udah nggak masuk akal, ketahuan bohongnya. Lalu ketika makanan habis, Hagar melempar anaknya ke dalam semak-semak. Bayangin anak ABG dilempar, mana kuat maminya. Oke, terus selanjutnya ini yang paling penting nih. Perjanjian Abraham dengan Abimelekh ya. Itu di keadaannya Abraham itu di sini disebutkan, saya kepanjangan kalau baca ya. Dia tinggal di Beersheba melakukan perjanjian. Kita lihat di Kejadian 22, disinilah kebohongan besarnya. Kepercayaan Abraham diuji. Yaitu di sini di ayat 2-nya firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, ya. Padahal sebenarnya anak sulung yang engkau kasihi, yakni Ishak. Kata yakni Ishak tidak ada dalam transkrip aslinya, manuskrip aslinya. Ini sengaja dimasukkan penuh kebohongan sehingga percayalah seluruh Kristen di dunia bahwa itu adalah Ishak. Lalu di sini disebutkan lagi nanti ya, dengan perjanjiannya Abraham menanam pohon di Beersheba. Di Beersheba itu mereka tinggal antara Abraham, Hagar dan Ismail. Yang paling parah ketika Kejadian 23 ayat 1, periskopnya Sarah mati dan dikuburkan. Saya baca ya, Sarah hidup 127 tahun lamanya, itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Sebelumnya Abraham sedang ada di Beersheba. Makanya nih kalau kita lihat pakai mata dan pakai akal, kalimat berikutnya ya, lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Artinya sebelumnya Abraham itu bersama Ismail dan Hagar. Peristiwa pengujian yang disuruh sembelih itu adalah Ismail. Tetapi beginilah cerita yang saya bacakan tadi. Oke, monggo lanjut yang lain rekan-rekan. Boleh saya tanggapi? Selamat malam.
Halo, Silakan bagus. saya ya. Ya, Bagus. Oke, begini. Bentar, Amadeus. eh, Bentar. Silakan Bagus. Ya, Bagus. oke. Yang mana yang saya harus tanggapi tadi cukup banyak sih ya. Kalau mengenai yang terakhir dari Pak Unggul, ya silahkan saja, itu kan pemahamannya beliau. Kalau pemahamannya saya, itu sesuai dengan apa yang tertera di dalam kitab, di dalam kitab Torah itu sendiri. Kalau mengenai Yudaisme yang mempunyai penafsiran lain ya tentang Hagar itu dan lain sebagainya, ya silahkan, dia kan punya referensi yang berbeda. Jadi saya tidak membantah itu pemahaman ataupun penafsiran mereka. Tetapi di dalam Alkitab jelas dikatakan bahwa Hagar itu ya memang disebut budaknya Sarah. Jadi ya saya kira saya mempunyai titik tolak yang berbeda dengan Yudaisme, dan masing-masing juga punya titik tolak yang berbeda-beda. Jadi saya menganggap itu wajar-wajar saja, termasuk Bang Jul dalam memahami Alkitab Kristen itu berbeda dengan pemahaman saya, ya nggak masalah. Ya. Yang dikatakan Yesus ketakutan ketemu malaikat pada saat itu tetes darah bercucuran, ya silakan, itu kan penafsiran beliau, karena penafsiran beliau kan hanya mengambil secuil-secuil dan tidak memahami secara utuh komprehensif konteksnya dan juga dari kitab aslinya seperti apa itu yang menyampaikan. Jadi ya saya sih kalau mau menanggapi ya tinggal tunjuk aja pemahaman saya bagaimana, saya akan jelaskan. Tapi kalau pemahaman bapak-bapak seperti tadi Pak Unggul, ya silahkan. Saya kalau untuk menanggapi karena titik tolaknya berbeda, ya silahkanlah mempunyai pandangan seperti itu. Oke, 30 detik aja ya, Pak Bungkus, boleh 30 detik? Mangga. Ya, inilah sulitnya kita berdialog dengan sahabat-sahabat Kristen, karena bukan standarnya berbeda. Anda tidak memakai standar. Standarnya Bang Zul, standarnya saya, standarnya Pendeta Abednego yang saya adalah jemaat beliau, itu adalah standar kitabiah. Lalu standar akal. Anda, kalau saya terangkan dari dalil Al-Quran ataupun hadis, itu tentu bukan standar yang sama. Standar di sini tadi saya tantang loh Anda, ada kata Ishak langsung ditulis oleh LAI di situ. Padahal manuskrip aslinya tidak ada. Ada referensi orang Yahudi yang menyatakan bahwa Hagar itu bukan budak tapi putri dari Raja Firaun. Anda tolak. Jadi artinya begini, secara akademis Anda tidak masuk, hanya imani saja. Dan sering banget yang bikin capek debater-debater Islam selalu melakukan red herring, melintir ke sana kemari. Kemudian setelah red herring, Anda memaksakan kehendak Anda yang tanpa standar, disebutnya strawman fallacy, taktik manusia jerami. Inilah sulitnya, karena Anda nggak pakai standar Anda pun kita pakai tetap juga melintir. Itu aja dari saya, silakan yang lain standby lagi. Halo, Assalamualaikum. Saya mau... Halo, selamat malam. Saya dulu ya. Saya udah minta Sebentar. Ini ada yang sudah Inggris ini. Pak siapa nih? Ustaz Tata. Toto, Pak Ustaz Tata sama Pak Gula. Silakan Pak Ustaz Tata. Oke. Jadi saya gini ya. Jadi Pak Kusnadi mengatakan bahwasannya seakan-akan Tuhan itu menjilat ludahnya gitu ya. Karena mengangkat Ismail. Nah, perlu diketahui, andaikan Allah tidak mengutus Ismail, maka ajaran tauhid itu hanya ada di Israel saja. Sebenarnya keturunan dari Ismail itu lebih hebat, karena Ismail dari Hagar putri seorang raja. Maka kualitas untuk mempunyai anak yang derajatnya tinggi tentu saja Hagar daripada Sarah. Sarah iri sehingga minta supaya diusir. Sebenarnya diusir itu tujuan Allah, karena nanti dari keturunan dialah akan diutus untuk seluruh bangsa, yaitu nanti Nabi Muhammad. Karena kalau tidak seperti itu, maka ajaran tauhid hanya berputar-putar di Israel saja. Makanya perjanjian untuk Ishak itu keturunan untuk Israel saja.
Coba mau dari Ishak sampai Yesus. Pengakuannya gimana? Israel kan? Makanya dalam perjanjian lama, dekatilah anakmu, karena dari dia akan kujadikan bangsa yang besar. Nah, tapi karena Israel itu selalu menolak dari keturunan Ishak yang nabi-nabi itu, makanya nanti muncul lagi ayat. Bangsa yang dulunya aku tinggikan, yaitu Israel. Kenapa ditinggikan? Karena ajaran tauhid. Ya, ajaran tauhid dan nabi-nabi diutus dari keturunan Ishak. Lalu direndahkan. Kenapa direndahkan? Karena selalu menolak. Nabi-nabi mereka tolak. Sehingga berpindah lagi. Berpindah ke luar Israel. Bangsa yang dulunya rendah ditinggikan. Kenapa ditinggikan? Karena bangsa itu akan mengajarkan tauhid juga untuk seluruh bangsa. Karena kalau kita tahu, di Mesir ya ada dewa Horus, Osiris, dan Isis. Ya, juga di dalam yang lain seperti di India, ya, Brahma, Wisnu, Siwa, di Yunani, Zeus, Hera, Athena, di Roma ada Jupiter, Juno dan Minerva. Nah, ini tiga-tiga. Mereka tidak mau Tuhan yang satu. Juga nanti diteruskan oleh Yunani dan Roma, Trinitas gitu itu. Andai kan Allah tidak mengutus dari Ismail, ya, maka ajaran tauhid ini musnah nantinya. Paling cuma ada di Israel saja. Sehingga ketika dari Ismail itu muncul Nabi Muhammad, ya, maka ajaran tauhid meluas ke seluruh dunia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang terakhir, tadi masalah tentang Jibril. Kenapa Nabi Muhammad ketakutan? Bukan ketakutan kaget, karena Nabi Muhammad sendiri, orang Arab sendiri tidak ada yang tahu tentang nubuat itu. Yang tahu itu ahli kitab. Ahli kitab Taurat, Injil. Kalau dalam pendeta Bakhiro, ya, pendeta Bakhiro sudah tahu waktu Nabi berumur belasan tahun. Lalu ketika Nabi Muhammad keluar dari gua itu, dia ketakutan. Tapi istrinya Siti Khotijah malah tersenyum. Oh, berarti ini seorang Nabi. Apakah? Supaya meyakinkan, dia pergi ke sepupunya, Waraqah bin Naufal. Lalu apa kata Waraqah bin Naufal? Yang datang kepadamu adalah An-Namus. Apa Namus itu? Pembawa berita dari langit, yaitu Jibril. Gitu ya. Jadi apa? Ahli kitab yang tahu. Nabi Muhammad sendiri kenapa kaget? Karena dirinya sendiri tidak tahu dari dulu bahwa dirinya seorang nabi. Tapi ketika datang Jibril, ya tentu saja dia kaget. Yang tahu nubuat itu bukan orang Arab, tapi ahli kitab. Maka dalam Al-Quran banyak bahwa mereka mengenal sifatnya Nabi Muhammad melebihi kenalnya kepada anaknya sendiri. Makanya mereka berbondong-bondong dari Israel pergi ke Yasrib. Yasrib itu Madinah zaman sekarang, dulunya Yasrib. Kemudian ketika Rasulullah diutus ke sana, di sana banyak orang Yahudi yang menunggu Rasulullah sebenarnya dulunya. Makanya ketika Nabi Muhammad dipindah ke sana, hijrah menjadi Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya. Yang dulunya Yasrib artinya terhina. Gitu ya. Jadi apa? Kamu itu gua Hiro apa tadi itu? Singkatannya itu. Ya. Maguro. Dari dulu kayak gitu, udah dijelasin ya. Tetap aja gitu. Padahal ahli kitab tahu. Siapa? Waraqah bin Naufal dan Siti Khotijah. Gitu ya. Sehingga kami lebih percaya pada Al-Quran, kepada Alkitab tentang Nabi Muhammad itu, gitu ya. Oke, sekian. Oke, terima kasih Tata. Halo, selamat malam. Oke, sebelum ditanggapi, mungkin saya serahkan kembali untuk tanggapannya Pak Kusnadi dan kepada teman-teman yang mau berkontribusi ataupun memberikan pernyataan ataupun bertanya, silakan Andres ya. Kita atur biar kondusif. Silakan Pak Gus. Ya, baiklah. Saya tidak menanggapi teman-teman terhadap kekristenan ya. Karena memang gini ya, itu adalah penafsirannya sendiri gitu. Karena di dalam ayat Alkitab ya memang bicaranya seperti itu. Kalau dikatakan bahwa Hagar itu adalah hambanya Sarah, ya memang tertulis seperti itu. Tapi kalau ditafsirkan dia adalah putri raja dan lain sebagainya, ya monggo. Itu kan mereka punya kitab lain yang mana kami tidak mengakuinya sebagai kitab suci. Yang kami akui sebagai kitab suci adalah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sedangkan mengenai Targum, Talmud, dan lain sebagainya, Mishnah itu ya itu adalah hak mereka lah gitu. Demikian juga teman kita Tahta, Bang Jul, Pak Unggul punya penafsiran yang berbeda.
ya silahkan saja ya. Tetapi saya hanya membaca seperti tadi waktu teman tadi siapa Pak Dedi menanyakan bahwa apakah malaikat Jibril beda dengan Gabriel yang ada di Alkitab. Saya katakan beda. Terus dia tunjukin, minta ditunjukin yang mana bedanya. Maka saya tunjukkan di dalam hadis. Nah, hadis yang saya tunjukkan itu adalah terbitan Arab Saudi. Yang mana Sahih Bukhari menuliskan seperti itu peristiwanya. Demikian juga Sahih Muslim menuliskan seperti itu. Saya tidak mau menafsirkan, tetapi hanya membaca apa adanya. Kalau dikatakan di situ bahwa Muhammad sampai tidak tahan lagi, ya memang itu yang ditulis. Saya tidak nafsir-nafsirkan lagi gitu. Jadi soal penafsiran-penafsiran itu ya karena kita berbeda sudut pandang, akan berbeda hasilnya. Ya, saya kira gitulah. Silahkan bagi yang mau nambahin. Oke, makasih Pak Gus. Berarti Pak Gus cuma berdasarkan saja Alkitabiah ya, seperti apa yang tertulis itu. Silakan Pak Guno ya. Pak Guno silakan speak up. Yang Hendres. Ini semua Pak ada Krisna. Enggak Firman. Presiden biasa Pak Aida, Pak Alda silakan Pak Alda. Ibu Aida. Ibu Aida silakan Ibu Aida. Ya, kalau dibaca Matius 21:43, di situ kenabian Yahudi telah Allah serahkan kepada Ismail dan keturunannya. Di situ jelas ya. Jadi ada juga dasarnya. Dan Nabi Muhammad itu adalah roh kebenaran yang dimintakan oleh Nabi Isa, Yesus, kepada Allah, agar turun untuk menyelesaikan tugasnya Yesus yang tidak bisa dia selesaikan, yang tidak mampu dia selesaikan. Itu komentar saya. Silakan kalau mau ditanggapi. Oke, berarti Ibu Aida mengutip satu ayat di dalam Bible ya. Masih banyak yang akan aku sampaikan kepadamu, tapi belum mampu untuk menanggungnya. Bila mana roh kebenaran itu datang, dia akan membawa kamu ke jalan yang berat. Ya, begitu ya. Silakan Pak Ustaz Sumardin barangkali mau tambahkan atau gimana? Silakan. Ya sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kaitannya dengan Pak Kusnadi berdiskusi dengan kita di sini. Kami menasihatkan diri kami juga kepada Pak Kusnadi. Kalau kita berdiskusi, kita mencoba membawa hal-hal yang sifatnya kita punya common sense atau hal-hal yang sifatnya bisa dipahami secara universal gitu. Kalau kita membawa silahkan Anda berpemahaman begini, ini kan pemahaman saya begini, tidak demikian di dalam diskusi ya. Nah, kita mencari sesuatu hal yang ada titik di mana kita bisa memandang sesuatu secara bersama gitu. Di mana sih bedanya gitu. Kalau yang dibawa adalah ya silahkan Anda berpemahaman begitu, saya berpemahaman begini, bukan diskusi namanya. Itu yang pertama. Yang kedua kaitannya dengan tadi terkesan takut atau apa ya. Saya rasa sudah jelas dijelaskan tadi oleh saudara kita Ustaz Zuma. Sangat jelas sekali. Terus yang ketiga kaitannya dengan Tuhan menjilat ludahnya sendiri. Ya kalau kita mencoba membawa lagi ke pemahaman Pak Kusnadi, berarti hanya ada dua kemungkinan. Ya, entah pemahaman Pak Kusnadi yang salah terhadap kitab yang Bapak baca itu terhadap Bible, atau memang Bible-nya sendiri yang salah. Kan seperti itu. Karena fakta lapangan kan seperti itu. Ya, justru Muhammad dan pengikut-pengikutnya menjadi bangsa yang besar, menundukkan dunia gitu, dengan ajaran tauhidnya di masanya, mulai dari Romawi runtuh, Persia ya, di baratnya ya, Yaman di selatannya, terus Habasyah, terus sampai ke Andalusia, Spanyol sana. Bahkan kita punya ulama-ulama dari Spanyol ya, seperti Ibn Abil Bar al-Andalusi. Jadi mari kita mencoba gini, berpemikiran ya. Apa jangan-jangan pemahaman saya yang salah atau kitabnya yang salah gitu kan. Karena kita ini jauh dari zamannya
zaman yang kita sebut misalnya Kristen kan gitu. Dan tentulah orang-orang yang hidup 1400 tahun lalu, orang-orang Kristen yang hidup 1400 tahun yang lalu, tentulah lebih tahu Kristen itu sendiri dari Pak Kusnadi. Tidak mungkin. Ya, tentulah lebih tahu karena mereka lebih dekat daripada zaman kekristenan itu sendiri gitu. Terutama misalnya kayak di Yaman, kan orang Kristen juga di situ. Ini yang mungkin Pak Kusnadi mungkin perlu mencermati untuk kedepannya kaitannya dengan berdiskusi. Sehingga pada ujungnya tidak mengatakan, silahkan berpemahaman begini, pemahaman saya seperti ini. Kalau begitu, itu bukan diskusi namanya. Tapi ya menutup diri dari hal-hal yang sifatnya kita mencoba memandangnya sebagai suatu hal yang universal. Yang tentunya kita punya common sense di dalam hal itu. Mungkin itu saja yang bisa kami tambahkan sedikit. Terima kasih Pak Kusnadi. Saya dong. Terima kasih Pak Ustaz Sumarlin. Sebelum ke Pak Kusnadi, silakan Pak Rusdi Sentul. Halo, assalamualaikum semuanya. Saya bertanya, apakah Nabi Muhammad itu berada di surga? Ini Pak Rusdi ini Kristen atau Muslim nih? Islam. Oh ya. Pertanyaannya apa? Tak dulu, Bang. Dia bertanya. Itu lucu tuh pertanyaannya, perlu diuji dulu tuh, uji emisi dulu dia. Ya sebentar ya Pak Rusdian nanti ya. Iya, makanya saya tanya ini Islam kok tanya ke situ, ini lagi masih mau bahas, ini belum close ini persoalan ini. Kalau mau tanggapan silakan. Kalau mau bertanya sebentar dulu lah. Ya, Pak Rusdi ya. Yang lain masih ada yang mau menanggapi tentang diskusi tadi? 1000. Sebentar. 1000 ya. Boleh saya kendas sebentar? Oke, silakan Pak Ustaz Suma. Pak Rusdi silakan kalau mau bertanya sebentar. Kalau mau tanggapan silakan. Baik. Mungkin saya nanggapi sedikit ya tentang tuduhan bahwa Allah itu menjilat ludah, itu bahasa yang kurang etis lah. Tetapi hal ini boleh diuji di dalam kitabnya Bungkus ya. Kalau dilihat di dalam Matius 1 ayat 11, di situ Yesus dikatakan sebagai keturunan dari Yosia, di mana Yosia ini memperanakan Yekonya. Meski nama Yehokim di situ dihilangkan, ada niat tertentu kenapa nama Yoyakim dihilangkan di situ. Nah, di dalam Matius 1 ayat 11, di situ dikatakan Yesus itu adalah keturunan daripada Yosia. Yosia yang memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Nah, siapa ini? Siapa orang ini? Orang ini adalah buyut daripada Yesus. Nah, apa yang diterangkan oleh Allah kemudian di dalam Yeremia 36 ayat 30? Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim, kakeknya Yesus, raja orang Yehuda. Kakeknya Yesus dikatakan oleh Allah, ia tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud. Berarti termasuk Yesus. Saya ulang. Di dalam Yeremia 36 ayat 30. Semoga saya tidak salah sebut. Allah berfirman terhadap Yoyakim, engkau tidak akan memiliki lagi keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud. Mayatmu akan tercampakkan sehingga kena panas di waktu siang dan kena dingin di waktu malam. Jadi kalau Anda kemudian kembali ngemis kepada Kejadian 49 ayat 10, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, yang mampu menaklukkan bangsa-bangsa. Anda katakan itu adalah Yesus, maka Anda harus menjilat ludah Anda sendiri, Tuhan Anda pun harus menjilat ludahnya sendiri. Karena kenapa? Yeremia 36 ayat 30. Tidak akan ada lagi keturunan Yoyakim yang akan duduk di atas tahta Daud. Tapi ternyata Yesus adalah keturunan Yoyakim. Dan Anda imani sebagai orang yang duduk di atas kerajaan tahta Daud. Ini Anda harus mengakui bahwa bukan hanya Tuhan Anda yang jilat ludah, Anda pun akan jilat ludah. Sekian dari saya.
Bang Zuma. Pak Gus, bagaimana Pak Gus? Baik, saya jawab ya. Jadi seperti tadi banyak pemahaman terhadap. Jadi begini Pak, sebelum Pak Gus jawab, kami berharap atau kita sama berharap bahwa apa yang dipaparkan oleh teman-teman itu dijawab by data. Jangan Pak Gus mengatakan bahwa itu kan pendapat. Nah, sementara yang ditampilkan teman-teman di situ adalah by data. Salah satu contoh yang diambil tadi tentang kata Ishak yang diambil oleh Ustaz Unggul, itu di kitab LAI itu ada nama Ishak, ya. Sementara di kitab aslinya tidak ada. Nah, sekarang Pak Gus tadi kan tidak menjawab. Nah, cuma mengatakan bahwa itu kan asumsinya. Sementara itu kan by data. Ya, saya harapkan seperti itu Pak Agus ya. Biar artinya ada kualitas dan kuantitas di dalam kita berdiskusi. Silakan dilanjut Pak Gus. Oke. Baiklah kalau gitu saya coba jawab. Ini tadi kan bicarakan tentang ini ya, Kejadian 22 yang mana dikatakan di ayat 2 ini, ambillah anakmu yang tunggal itu yang dikasihi yaitu Isa. Pergilah ke tanah Moria dan sebagainya. Jadi tadi menurut Pak Unggul katanya nama Ishak itu nggak ada. Ini katanya merupakan sisipan. Ya pemahaman beliau seperti itu. Tapi bagaimana pemahaman kami? Nah kita lihat. Nah, maksudnya begini Pak Agus. Di kitab yang Anda baca itu di ILEI terjemahan Indonesia itu ada nama Ishak. Tapi kalau di kitab aslinya sesuai dengan kitab aslinya itu tidak ada nama Ishak. Itu begitu maksudnya. Jadi bukan asumsi. Oke. Ya udah, ini adalah terjemahan LAI ya. Nah, terjemahan LAI, sebelum saya tunjukin aslinya, kita lihat konteksnya di ayat 3. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujang beserta Ishak, anaknya. Jadi yang diajak pergi adalah Ishak. Jadi ayat 2 dengan ayat 3 berkaitan. Jadi bagaimana mungkin kalau yang akan dikorbankan itu adalah Ismail. Ya, ini pemahaman ayat 2 dan 3. Nah, sekarang kita lihat aslinya Kejadian 22 ayat 2 ya. Kita lihat ini adalah Genesis 22 ayat 2. Apakah di sini ada kata Ishak? Nah, coba kita lihat di sini. Di sini ternyata di dalam aslinya Ishak itu ada. Jadi ya artinya LAI juga mencantumkan nama Ishak itu ya berarti nggak salah juga ya. Karena di dalam aslinya ada. Ya. Oke. Cukup Pak Gus? Cukup ya. Nah, tadi kalau pertanyaan Bang Juma, ya sekarang kan kita lihat juga di dalam ayatnya. Ya. Kita lihat di dalam ayatnya mengenai soal tadi katanya bahwa Yeremia 36 ayat 30, sebab itu beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim, anak Yehuda. Ia tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud, dan mayatnya akan tercampak, dan seterusnya. Jadi bagaimana Tuhan menjilat ludahnya sendiri? Tuhan itu berjanji tentang keturunan Ishak. Jadi kalau Yoyakim tidak punya keturunan, kalau Tuhan mengangkat tetap daripada keturunan Ishak, di mana Tuhan menjilat ludahnya sendiri. Jadi dia tidak melanggar. Berbeda dengan ayat tadi ya, di mana jelas-jelas di Kejadian 17 bahwa Tuhan menolak Ismail. Itu ayatnya jelas. Jadi kalau sekarang ternyata dia mengangkat keturunan Ismail, itu tanda tanya besar, ada apa gitu. Kalau ayat ini ya tidak gitu, yang Yeremia 36 ayat 30. Apalagi tadi pertanyaan Bang Jul mengenai soal keturunan Yekonia itu. Itu di dalam ayat itu sudah ada jawabannya. Karena pada masa itu, keturunan
Daud yang ada di pembuangan di Babel, yang jelas mana bisa dia jadi raja, orang lagi dibuang di Babel selama 70 tahun. Jadi konteksnya jelas ini dalam rangka pembuangan di Babel, ya tidak ada raja Israel. Kalau ada raja Israel atau Yehuda, ya pasti dihabisi oleh Nebukadnezar. Ya. Kira-kira gitulah jawaban singkatnya ya, silakan. Oke, bagus, terima kasih banyak. Bang Zuma, masih mau ditambahkan? Saya Pak Ustaz Unggulnya tidak ada nih. Saya tanggapin ya Bang, yang tadi itu ya. Oke, silakan. Di situ dikatakan bahwa Yeremia dalam konteks ini tidak ada lagi keturunan daripada Yoyakim, Raja Yehuda yang akan duduk di atas tahta Daud. Tapi di ayat yang lain dikatakan bahwa justru anak pertama dari Yoyakim itu menjadi seorang raja. Berarti kembali kepada pernyataan tadi, tidak ada keturunannya yang menjadi raja di atas tahta Daud. Nah, faktanya anaknya dia menjadi raja. Itu satu. Berarti Allah menjilat ludahnya sendiri. Kedua, kembali kepada Kejadian 49 ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Lambang pemerintahan tidak akan pindah dari kakinya sampai kepada dia yang datang, yang berhak atasnya. Yesus tidak punya lambang pemerintahan. Yesus tidak pernah menjadi raja. Kalau kita ambil dari Yeremia tadi, Yesus itu adalah keturunan dari Yoyakim. Tidak layak dia duduk sebagai raja di tahta Daud dan memang tidak pernah menjadi raja di atas tahta Daud. Dia tidak punya lambang pemerintahan apa. Nah, itu yang ingin saya katakan kepada Anda. Bahwa ketika Anda menuduh Allah itu menjilat ludah, kitab Anda lebih dulu Anda harus pelajari. Bagaimana kemudian ketika Yoyakim dikatakan tidak akan ada keturunan yang menjadi raja, tetapi anak pertamanya dia justru menggantikan dia menjadi raja. Gitu. Itu yang perlu Anda pahami. Demikian. Oke, makasih Bang Jul. Mungkin Pak Kusnadi udah jelas ya. Udah jelas apa yang itu, karena saya lihat ini kan kalau kita beradu argumentasi terus ini nggak ada ujung pangkalnya nih. Ya. Baca firman Tuhan kita malam ini. Yeskiel 24 yaitu lambang kuali yang Pak Chandra Ginting di mute dulu dong. Ya, terima kasih Pak Chandra. Ya, saya kira berarti udah jelas Pak. Artinya perbedaan kita di sini udah jelas Pak Agus ya. Kita beda keyakinan, beda kitab dan sebagainya. Tetapi kan penjelasan Pak Agus juga punya dasar. Teman-teman juga di sini Pak Bang Zuma, Pak Ustaz Unggul gitu. Ada ini mumpung ada Ustaz Unggul ini. Pak Ustaz Unggul, seperti tadi penjelasan Anda bahwa itu di kitab aslinya itu nggak ada. Ternyata setelah ditunjukkan oleh Pak Gus itu ada. Gimana itu Pak Ustaz Unggul? Silakan. Nah, dia bertahan hanya di terjemahan LAI ya. Jadi dia tidak menjawab itu. Ini saya hanya ingin menambah sedikit ya, waktu saya juga nggak banyak. Jadi kalau diizinkan oleh moderator, saya mau share screen tentang silsilah Yesus seperti yang dijelaskan oleh Bang Zuma tadi, kalau boleh. Boleh, silakan. Silakan Pak Unggul. Ya, sebentar, saya belum berapa terbiasa nih dengan ini nih. Ambil foto. Tapi begini Pak Ustaz Unggul, tadi itu kan ada kini kitab aslinya ditunjukkan oleh siapa? Bang Kus. Itu bukan kitab asli, moderator. Instruksi itu bukan kitab asli, tapi itu adalah terjemahan lain yang kemudian diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Ibrani. Oh begitu, oke. Ya. Ya. Oke, terima kasih Bang Zuma. Ini udah kelihatan belum ya? Saya belum paham banget nih tentang Zoom. Udah kelihatan. Oke, itu seperti yang dijelaskan oleh Bang Zuma ya. Coba teman-teman tolong jangan chat dulu supaya kelihatan. Barangkali tolong jangan bikin chat dulu sampai hilang, nanti biar kalau ada teman-teman yang mau share screen SS ya. Jadi bisa ini dilihat ini. Ini bukti apa yang dibilang oleh Bang Zuma tadi. Ada 4 nama yang dihilangkan ya. Itu Yoyakim itu dihilangkan itu seperti penjelasan dari Bang Zuma tadi ya. Jangan chat dulu supaya rekan-rekan silakan saja di screenshot ini ya.
mohon teman-teman jangan kasih chat dulu. Nanti saya hitung sampai 5 detik ya, biar teman-teman bisa SS. 1, 2, 3, 4, 5. Ini pegang ini, bahwa silsilah Yesus itu ada kenakalan, dihilangkan Yoyakim seperti yang Bang Zuma jelaskan. Oke, moderator kembali, saya standby. Itu ada yang kurang itu, Pak. Menurut saya yang nomor 31 itu Yoyakim. Oke Pak Ustaz Sugul, terima kasih banyak. Oke, udah jelas Pak Kusnia. Silakan kita renungkan sendiri, dan teman-teman netizen yang ada di luar sana, ya mungkin ada teman-teman lagi live ini. Silakan Anda yang menentukan mana yang terbaik menurut Anda, mana kebenaran yang hakiki. Pak, saya. Selamat malam Pak Nyoman Sudarta. Aduh, lama tak jumpa nih Pak Nyoman. Mana kabar Pak Nyoman? Halo. Halo Pak Nyoman. Halo, itu ada yang kurang itu tadi. Katanya kata Yoyakim. Iya Pak Rusdi dulu. Bang, bentar lanjutkan Bang. Oke, Pak Nyoman. Selamat malam Pak Nyoman. Masih dalam perjalanan. Soalnya Pak Nyoman putus-putus ini Pak Nyoman. Masih dalam perjalanan katanya Bang Beta. Masih OTW katanya. Oh, masih on the way. Oke. Silakan Pak. Hati-hati di jalan Pak Nyoman Sudarta. Bang Herman ada tuh, Bang Herman. Coba. Oh, Bang Herman mana? Bang Herman selamat malam. Berhujat itu. Main juga nih. Bang Herman. Kayaknya seru banget nih. Untuk Herman, coba ngomong dong, nggak usah banyak bacot di komen doang ya. Bang Zuma, saya dong. Saya bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya nyimak dari tadi nih Pak Kusnadi, juga ada di live chat namanya Herman. Silakan naik Herman, kayaknya Anda mengatakan kalau firman itu dari jin. Silakan dalilnya dibuka untuk Herman. Jangan cuma bacot. Herman cuma bacot doang, nggak ada. Jaga. Naik man, bolu man. Jadi lebih enak gitu. Kita Pak Herman ya. Dalilnya silakan jangan di live chat ya. Artinya silakan Anda tampil kalau memang Anda punya kualitas. Udah. Yang lain diam dulu. Waktu 3 detik, kalau nggak mau ngomong kick aja Pak Yan. Ya. Yang lain diam. Mohon maaf. Silakan Herman. Ya, nyimak. Ini siapa? Ini siapa ini? APP Next Project ini siapa nih? Nyimak, saya nyimak terus nih. Saya juga Pak. Saya nyimak, dan sebetulnya saya menunggu komentar dari Bang Herman tuh yang mengatakan apa tuh jin Al-Quran itu, mengatakan jin itu. Coba. Kenapa jin senang dibacakan Al-Quran? Nah, Herman Mantas, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, silakan Bang Herman. Agak keras man, suaranya man. Ada sesuatu barangkali yang perlu didiskusikan Pak Herman? Coba dibahas surat Al-Jin ayat 1. Kenapa? Al-Jin ayat 1. Suaranya kecil sekali nih, bisa digedein sedikit. Al-Jin ayat 1, Bang. Itu apa masalahnya, Man? Apa problemnya? Biar saya, teman-teman ya silakan standby, nanti biar saya kendalikan biar enak gitu lah kita berdiskusinya. Oh, saya belum bicara sama sekali loh. Udah dari tadi. Ya Allah. Gimana? Apa yang mau dipertanyakan di sini Pak Herman? Silakan. Kenapa jin senang dibacakan Al-Quran? Kenapa?
ngomong apa Herman? Silakan, nggak usah sungkan, yang jelas aja di sini. Kami paham kok bahwa Anda nggak ngerti Quran, jadi wajarlah bertanya. Silakan Bang. Kenapa jin dibacain Al-Quran senang? Gimana? Suaranya Pak Herman, suaranya itu. Ini Bang, saya dengar Bang. Bangun tidur. Saya dengar Bang tadi Bang. Katanya dia nanyain kenapa jin itu senang mendengarkan Al-Quran. Itu yang dia tanya Bang. Oh, kenapa jin senang mendengarkan Al-Quran gitu ya? Ya, jadi saya boleh jawab ya. Oke, silakan Bang. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama' nafarum minal jin. Lalu kemudian jinnya mengatakan apa? Inna sami'na Qur'anan ajaba. Jadi ketika jin ini mendengarkan bacaan, mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan. Apa yang salah di situ rupanya? Ya, apa yang Anda pertanyakan? Ya, tadi udah ditanyakan, kenapa jin senang dibacain Al-Quran? Lah emang kenapa? Emang jin itu kenapa? Coba Aladin kali. Tolong yang lain. Ini teman yang lain diam dong. Pasti ingin tahu. Oke ya. Nah, saya ambil pembanding dulu, baru kita bahas. Di dalam kitab yang Anda tenteng siang malam, Ayub 1 ayat 6. Saya bacakan gini. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara mereka datanglah juga iblis. Kalau saya tanya kepada Anda, kenapa iblis juga menghadap kepada Tuhan? Boleh nggak kamu jawab? Di mana dikatakan menghadap iblis? Di sini. Ayub 1 ayat 6. Ngawur. Diam dulu kau, monyet. Gak usah emosi. Bang. Jangan yang sopan. Kalau Anda bisa, kalau Anda kasar, saya harap Anda keluar dari sini. Iya, nggak bisa diskusi dia. Dia Bang Peta dia nggak bisa diskusi nih. Dia menghujat ini. Kita di sini mau ya udah diam yang lain biar Bapak yang ngomong nggak tahu. Pelajaran kepada netizen yang ada di luar. Anda tampilkan di sini berdialog, jangan berkata kasar. Oke, jadi Ayub 1 ayat 6, anak-anak Allah menghadap kepada Bapa, dan di antara anak Allah, di situ juga ada iblis. Pertanyaan saya, bagaimana Anda bisa membedakan antara anak Allah dengan iblis yang menghadap kepada Bapa? Jawab. Baca ayat 7-nya. Enggak, ini dulu. Baca, itu bersinambungan itu. Ya, tunggu. Saya pun kalau mengatakan kepada Anda baca ayat 2-nya dari surah Jin gimana? Coba baca sinambungan Al-Jin. Nah, sekarang coba Anda baca ayat ke-7-nya. Tunjukkan Al-Jin ayat 1 sampai 2-nya. Anda dulu ayat 7-nya gimana ceritanya tuh? Coba tunjukkan. Loh, Anda mengatakan ayat 7-nya. Iya, tunjukkan. Ya coba Anda baca. Anda yang mengatakan tentang kitab Ayub, saya mengatakan ayat 1, Ayub 1 ayat 6. Terus Anda mengatakan ayat 7. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Terus? Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Terus? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak ada apa-apa Ayub itu aku akan Allah? Di situ semua historinya jelas, bukan kayak Al-Quran, historinya tidak jelas. Kenapa? Boleh nggak kamu baca sampai ayat 12? Baca sendirilah, capek aku bacanya. Itu historinya jelas sekali. Ya, saya minta Anda baca ayat 12-nya. Bagaimana kedudukan iblis di dalam agama Anda melalui kitab ini. Segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Gimana tuh? Maka firman Tuhan kepada iblis. Kepada iblis. Ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengeluarkan tangan terhadap dirinya. Nah, saya ingin tanya kepada Anda, apakah Ayub itu dapat dikuasai oleh iblis?
Aduh, kau ini bodoh kali menjadi manusia. Historinya itu udah jelas sekali. Iya, saya ngerti. Kamu gak usah ajarin saya. Kakekmu belum lahir, saya sudah tamat belajar kitabmu. Berarti, Oh ya? saya tanya samamu, Oh ya? ini iblis oleh Allah dilantik menjadi oknum yang berkuasa atas Ayub, betul? Iblis itu berkuasa di bumi atas seizin Tuhan, tapi tidak boleh. Oke. Anda sudah jawab. Iblis berkuasa atas izin Tuhan. Anda sudah jawab kan? Di bumi. Iya, Anda sudah jawab kan? Oke, nah sekarang apa yang Anda tanya tentang surah jin? Coba tunjukkan ada di sini tuh. Ya, tadi saya sudah bacakan ayatnya. Terus? Tunjukkan. Ini historinya berkesinambungan nggak? Coba bacakan ayat 1 sampai 2. Berkesinambungan nggak? Ayat Al-Quran itu diwahyukan berangsur-angsur tidak berurutan. Emang kenapa? Berarti itu bukan kitab suci ini. Kenapa bisa bukan kitab suci? Anda harus mengatakan bahwa kitab suci itu harus seperti cerita film gitu. Berarti ini kan perintah ini. Perintah apa? Perintah dari Tuhanmu lah. Apa perintahnya? Perintah Tuhanmu. Jin itu senang dibacain Al-Quran. Padahal jin itu adalah sudah ditetapkan ke neraka. Kata siapa? Kata Al-Quranmu. Mana? Di mana dituliskan bahwa jin itu tempatnya di neraka? Oh, enggak tahu. Saya bacakan ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Mana ada ayatnya jin untuk ke neraka? Coba tunjukkan. Saya minta. Sekarang saya tanya kamu. Jangan bertanya dulu. Kamu tadi mengatakan bahwa jin itu tempatnya di neraka. Mana dalilnya? Tunggu. Kamu ini Islam KTP rupanya. Mana? Tunjukkan pada saya. Gak bisa. Tunggu. Sabarlah, bos. Suaramu kayak kentut aja tuh, sabar. Jin tempatnya di neraka, mana dalilnya? Keburu imsak nih. Keburu lapar ini. Ini Qis Al-Araf. Qis Al-Araf 179. Yang keras, man, yang keras. Kan kayak orang nangis. Budeknya. Jul, sabar kau Jul, suaramu. Budeknya ini siap dulu ini. Sabar kau Jul, sabar kau. Saya sudah sabar, bro. Diam kau. Kenapa kamu suruh saya diam? Kenapa rupanya? Suaramu kayak kentut aja kau. Ini tempat lo. Kayak muncung kayak kentutnya. Kenapa kamu suruh saya diam? Ini kok bahasanya pada nggak ada yang sopan-sopan bener ini. Masa agama kasih kayak begini? Iya. Saya handle dulu ya. Ya, Zoom ini bukan tempat untuk saling menghujat. Jadi jangan mengawali untuk menghujat. Siapapun yang menghujat di sini menyerang personal, menyerang sesembahan, itu akan saya kick permanen dari sini. Silakan berdiskusi dengan adab. Di sini bukan tempatnya untuk saling menghujat. Bang Sul, instruksi Bang Sul, mohon maaf, tidak ada yang saling menghujat, yang ada mereka menghujat kami di sini, Bang. Ya, itu saya peringatkan itu. Saya peringatkan ya teman-teman yang Kristen. Ini tolong dilepaskan dulu ini screenshotnya ini. Lepaskan dulu ini. Jadi saya di sini sebagai penjaga di sini, saya harapkan teman-teman yang Kristen ya, terutama yang tadi udah mulai menghujat itu. Di sini bukan tempatnya untuk menghujat. Kalau kalian menghujat, jangan di sini, silakan di tempat lain. Kalau kalian ingin mencari kebenaran, di sini tempatnya. Pakai Alkitabiah. Siapapun yang mau mendiskusikan di sini, silakan tampilkan ayatnya. Jangan cuma ngomong-ngomong saja tanpa ayat yang kamu tampilkan di sini, itu sama aja asumsi. Sama saja itu jadi diskusi omong kosong. Siapapun itu ya. Yuk silakan dilanjut. Oke, kita tunggu dalilnya. Minta kuas dong. Bang Yul. Silakan Bang, tunjukkan dalilnya. Jin itu tempatnya di neraka.
Ayo. Gak bisa nunjukin kayaknya. Tolong yang lain yang tidak berkepentingan di mute sendiri ya mic-nya biar nggak berantakan di sini. Yang minta C-host tadi silakan handres karena terlalu banyak ini, ada 84 member. Saya bang. Handres. Al-Araf 179. Pendeta Ustadz Zul. Buka itu Al-Araf 179. Udah baca? Ya, apa yang dikatakan di situ? Baca sendirilah. Enggak terbaca. Kamu yang bawa Sebentar, saya dulu. Firmansyah dilepas saja. Dilepas itu screenshotnya. Siapapun yang ingin menampilkan dalil, silakan ditampilkan sendiri. Takut lu. Gak ada yang takut samamu, kawan. Kamu apa yang saya takutkan samamu? Gak perlu. Pak Herman, Anda kita diskusi yang baik-baik aja. Gitu. Pak Herman kan ada yang menampilkan sendiri aja ayatnya. Al-Quran itu makanan kami siang malam. Ngapain takut? Al-Araf 179 jin sudah dimasukkan ke neraka. Kenapa jin itu senang dibaca Al-Quran? Aduh. Mana di situ dikatakan situ coba? Tunjukkan kepada saya. Mana ya? Mana yang dikatakan situ bahwa jin itu masuk ke dalam neraka? Pak Herman ini. Oh gitu sih bahasa kasihnya. Kita dengarkan sih bahasa kasihnya. Mewakili agama Anda, tolong bahasa. Moderator boleh 30 Udah, yang lain diam dulu deh, yang lain diam dulu. Silakan. Saya kendalikan ya. Saya kendalikan saja akibat lembu. Oke. Kalau nggak begini ngawur ini otan-otan di sini. Iya enggak, soalnya tadi Bang Jul saya bukan masih kok. Bentar, diam dulu. Kenapa nih Bu? Kau diam dulu kau. Ya, inilah sifat kamu ya. Kamu menunjukkan bahasa kasih di sini dengan mengatakan begitu. Bilang aja kamu di sini. Bang, nyantai aja Bang, jangan kasih begitu. Udah, jangan begitulah. Nyantai aja. Ya makanya jangan kasar ngomongnya. Ya, di sini itu sudah banyak orang, nggak semuanya orang ini bisa mengendalikan diri ya. Siap. Jadi, kalau kamu ingin berdiskusi dengan baik, yang saya kawal di sini silakan. Kalau tidak mau saya atur, silakan kamu live dari sini. Enak kok. Sekali lagi ya, saya peringatkan. Kalau ada kata-kata yang sampai menyinggung seseorang, kamu keluar atau saya kick. Selagi diskusinya kondusif, saya persilakan Anda untuk berdiskusi. Silakan bongkar Al-Quran. Syaratnya, pikirkan sendiri ayatnya. Jangan perintah kami di sini. Siap Bang, 86 Bang, 86. Berarti kau bukan admin yang bagus kau. Udah Herman, udah. Tolong Herman ini dikasih ruang dulu deh. Ya, Herman tolong dikeluarkan Herman itu. Herman nggak bisa diskusi itu. Jangan dikeluarkan Bang, kasih ruang aja. Takut nih. Nanti dibilang kita takut gitu. Saya paling suka dengan segala yang kayak gini. Bang Juma, sebentar. Herman, kamu terima ini saya ya. Notifikasi. Open cam. Ayo coba open cam. Mbak, berani nggak open cam itu? Kita nggak mau Bang, Zoom kita ini dijadikan untuk tempat hujatan. Orang kalian yang ngerocos. Itu terima tuh notifikasi saya. Ayo, penuh saya ke sana. Teman. Terima. Kalau mau kasar-kasaran percuma di sini. Terima, join Herman. Kita ketemu yang real aja. Sebentar. Mau panas-panasan begitu. Julfikar itu udah ngomong nenek-nenek segala maksudnya apa? Ini harus jelas dong. Kau diam kau, Chandra. Loh. Anjingnya susun. Julfikar tadi ngomong nenek-nenek begitu loh, itu kasar lah itu. Jangan begitu. Saya kapan ngomong nenek-nenek itu? Sebentar saya asal awalnya itu. Bentar. Siapa yang mengatakan Julfikar itu mengatakan nenek? Saya itu baru bicara di sini. Dari tadi saya diam. Coba abang putar deh. Tadi aku dengar nenek dia. Tidak ada. Coba saksi di sini. Saksi di sini banyak. Saya Julfikar official. Saya Julfikar official. Tidak ada saya mengatakan nenek-nenek. Nggak ada. Bukan yang tadi sebelumnya itu, teman. Iya, berarti kupingnya yang kurang normal. Herman itu ngomong bodoh. Tidak ada. Coba saya katakan lagi, siapa yang mengatakan saya itu nenek-nenek, mengatakan nenek-nenek?
Saya baru membuka mic saya, dari tadi saya diam. Jadi jangan kamu itu memfitnah saya ya. Saya memantau Bang Chandra Ginting. Di sini kos memantau semua. Ini live kok. Gimana sih? Ini live semua, live di sini tuh. Ada 5 channel yang live di sini. Jadi jangan asal jeplak omongannya, menuduh orang mengatakan yang tidak dikatakan. Itu termasuk memfitnah seseorang. Saya tidak pernah ngomong, baru sekali ini saya ngomong. Saya mute semua ini. Kecuali CEO. Jadi ingat ya, yang teman-teman Kristen, silakan berdiskusi dengan baik. Hindari hujatan-hujatan. Juga teman-teman yang Muslim, tolong hindari menggunakan kata-kata yang sampai menyinggung teman-teman yang Kristen. Biar diskusi kondusif. Oke, dilanjutkan ya. Sekali lagi aku peringatkan, kalau tidak suka dengan aturan yang saya buat di sini, silakan live. Enak toh? Kalau nggak suka dengan aturan yang saya tetapkan di sini. 1, tidak boleh menghujat personal. Keduanya, jangan menghujat sesembahan masing-masing. Dan yang ketiganya, kita nggak usah berbicara politik. 3 poin aja, 3 poin itu aja kamu pegang. Oke, dilanjut yang lain. Terima kasih Pak Jun. Jadi kepada teman-teman Kristen atau teman-teman bahwa kita di sini berdiskusi untuk memberikan ilmu kepada kita semua dan para netizen yang ada di luar. Jadi mari kita berdiskusi dengan santun dan sopan. Jangan kita saling menghujat dengan kata-kata yang kasar. Ya. Dan saya mohon maaf, saya selaku co-host, tadi saya nggak bisa apa-apa karena saya belum co-host. Jadi kalau ada nanti diskusi yang mengarah menyerang personil ataupun kasar, ya mohon maaf. Saya mesti ambil tindakan tegas, bukan berarti saya membenci, tetapi demi menghindari hal-hal yang kita tidak harapkan bersama. Jadi silakan barangkali ada sesuatu yang mau diangkat atau mau didiskusikan. Silakan teman-teman. Izin sebentar moderator. Oke, silakan Pak Sasunggun. Ya, kalau kita semua kan mencintai Bang Zuma ya. Kalau saran dari saya, dengan with all due respect nih Bang Zuma, untuk kelas-kelas coro gitu, beri aja ke pendeta Abednego itu. Dia spesialisnya buat penghujat. Dididik, diajarkan supaya jangan menghujat. Karena justru itulah orang-orang Kristen di luar sana nanti akan melihat bahwa oh ini tuh ternyata debater Muslim, penuh ilmu, penuh adab dan kesantunan, sementara mereka hanya hujatan dan caci maki. Jadi dengan segala hormat Bang Zuma, biar lepaskan saja kepada pendeta Abednego itu. Dia pandai banget itu menari lasso dan menjinakkan hewan-hewan liar. Thank you moderator, standby. Oke, makasih Pak Ustaz atas dan masukan dan sarannya. Barangkali Pak Chandra, barangkali ada sesuatu yang mau disampaikan? Nah, Bang, dengar dulu, Bang. Oke, Pak Chandra. Terima kasih Pak Chandra ya. Oke. Pak Satria Anjil. Boleh saya kasih usulan satu? Ya, tadi kan saya masih ada hutang ke Pak Unggul. Bertanya dengan nama tadi ya. Oke, silakan Pak Satria Anjil. Oke, jadi saya mau tunjukkan, tadi katanya bahwa nama Ishak itu tidak ada. Saya udah tunjukkan ke dalam bahasa Ibrani. Tapi tadi dikatakan katanya itu terjemahan dari LAI. Jadi Ibrani menerjemahkan lagi dari LAI. Ya, silahkanlah pemahamannya seperti itu ya. Tetapi kalau saya tunjukkan langsung daripada kitab Yahudi ya, ini Sefaria, ini adalah resmi dari Yahudi. Di sini sudah jelas ada tulisan tentang Ishak di sini namanya. Saya akan tunjukkan di sini ada kata Ishak dan di dalam Ibraninya ada kata Ishak. Jadi saya kira itu bukan pepesan kosong bahwa di Genesis 22 ayat 2 itu kata Ishak itu memang tercantum di dalam aslinya. Nah ini saya tunjukkan yang kepunyaan Yahudi. Ya. Saya kira itu aja yang saya mau tunjukkan. Terima kasih. Oke Pak Gus, terima kasih banyak. Tadi Pak Ustaz Unggul pindah room aja udah keluar ini. Nah jelas berarti apa yang disampaikan Pak Gus itu bisa ditunjukkan by data ya. Itulah yang kita harapkan. Jangan kita berdasarkan asumsi ataupun penafsiran kita
tanpa by data. Kan enak kalau seperti itu, biar netizen di luar sana itu paham gitu, mana yang harus diikuti. Kalau seperti kata-katanya Bang Sul, jangan sampai orang-orang Kristen tambah kuat imannya, ataupun bisa memurtadkan orang Muslim. Begitu pula sebaliknya. Mau nambahin boleh? Oke, silakan Mbak Aida, silakan. Ya, di sini jelas ya peralihan kenabian dari Israel kepada keturunan Ismail itu ada di kitab sendiri, di Bible sendiri, di Matius 21:43. Di sini karena Yahudi itu sering melanggar perintah Allah, dan nabi-nabi bahkan ada yang dibunuh baik secara fisik maupun secara kiasan ya. Ajaran Yesus kan dibunuh juga itu ya, artinya kan juga membunuh ya ajarannya dengan menuhankan dia. Nah, makanya dicabut kenabiannya itu dan diserahkan ke keturunan Ismail. Di situ jelas di Matius 21:43. Jadi itu dasarnya. Kemudian juga nubuat tentang Nabi Muhammad itu ada kok, roh kebenaran. Mengapa disebut roh kebenaran? Karena Nabi Muhammad itu Al-Amin gelarnya. Itu bahkan diakui oleh musuh-musuh beliau, kafir Quraisy, bahkan bangsa Yahudi pun mengakui bahwa Nabi Muhammad itu Al-Amin, kebenaran, sumber kebenaran, jujur, amanah gitu ya. Itu jelas yang dimaksud di Yohanes berapa itu saya lupa. Itu adalah Nabi Muhammad, yaitu seseorang yang didoakan atau dipintakan oleh Yesus kepada Bapaknya untuk datang dan melanjutkan ajaran dari Nabi Isa itu. Karena dia merasa gagal karena dia malah dipertuhan ya. Sedangkan Nabi Muhammad itu sukses, meskipun mukjizat Nabi Muhammad itu lengkap, bahkan melebihi mukjizat Nabi Isa, tapi Nabi Muhammad tidak dipertuhan ya. Itu kan sukses berarti ya. Jadi itu Bang, aku nanggapin bang. Bentar, terima kasih. Ya sebentar melalui moderator ya, sebentar ya. Terima kasih Bu Aida. Siapa Bang mau mempertegas Chandra Ginting yang ini Bang. disampaikan Bu Aida. Aku dulu Bang Ginting, boleh nggak? Ya, siap. Dulu. Oke, silakan Pak. Menarik ya tadi yang disampaikan Bu Aida di dalam Matius 21 ayat 43. Kalau kita cermati dari segi original teksnya, screen saya kelihatan kan ya? Belum. Oh, belum ya? Iya, baru kelihatan. Oh, udah kelihatan ya. Nah, di sini diksi yang digunakan di dalam Matius 21 ayat 43. Nah, sebelumnya saya bacakan teks Indonesianya. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Nah, kata bangsa, diksi yang digunakan di dalam teks aslinya itu adalah ini loh. Ntar ini aku pinggirin dulu. Etne. Apa arti etne? Kita cek strong number-nya biar data yang mengungkapkan ya. Nah, etne itu pengertian menurut Kamus Lo ini, raise a nation PL the nation as distinct from Israel. Ini ya, raise a nation the nation as distinct from Israel. Jadi bangsa atau ras atau kewarganegaraan yang di luar daripada Israel. Jadi menurut Tuhan dan Juru Selamat Lo ini, bahwa Israel ini udah dikunci. Kenapa? Ya karena tadi nubuatan Kejadian 49 tadi ya, lalu kerajaan itu akan diberikan kepada etne, yang dimana etne itu di luar daripada bangsa Israel. Karena apa? Kata etne sendiri ini artinya yang di luar daripada Israel. Ini data yang menjawab dan aku sekedar mengeksposisi biar sahabat-sahabat Kristen sadar. Lanjut. Oke, Pak Pendeta Abednego. Cuma yang menjadi pertanyaan ini, kenapa fotonya perempuan yang bicara laki-laki? Ini yang jadi pertanyaan ini. Itu aku kan bisa seperti Boboiboy kuasa 3. Bung Lon ya kayaknya. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Pak Chandra Ginting silakan. Ya, makasih Bang. Aku mau nanya sama Mbak Ida sama Lai Abednego. Kalau dibilang tadi bagus tuh ya. Dia bilang bukan Israel. Terus bukan Israel, kenapa tadi Mbak Ida langsung merujuknya ke satu ini gitu loh? Apa dasarnya? Itu kan asumsi juga. Ingin tahu aja sih. Oke. Mbak Aida, mana Mbak Aida ini? Ya maaf, aku lagi sholat. Apa tadi? Iya,
Karena di situ kata-katanya kan sudah jelas ya, dicabut kenabiannya itu dari yang selama ini siapa? Israel kan? Makanya maksudnya diserahkan masuk arah pertanyaannya Pak Chandra ini, Pak Ibu Aida, kenapa langsung merujuk ke satu nama gitu? Sebentar. Ini Yusuf, tolong dimatikan dulu, dibagi-bagi ya. Live-nya nggak diputus-putus ini si penegak Islam ini. Kasihan teman Muslim yang lain yang calonnya masih kecil-kecil. Untuk yang di penegak Islam, untuk membagi supaya teman netizen bisa terbagi dengan rata, silakan bergeser dulu ke Zulfikar Official, Salam Akal Sehat, maupun ke Sonya Donova dan channel-channel Muslim yang terafiliasi di sini. Jadi jangan numpuk di sana. Silakan untuk teman-teman yang ada di live komennya penegak Islam, silakan bergeser ke channel-channel yang lain. Biar terbagi, teman-teman lainnya bisa terbagi, biar merata, sama-sama maju. Itu aja pesan saya untuk teman-teman yang ada di penegak Islam. Habis ini penegak Islam akan saya taruh di waiting room. Setelah kira-kira 15 menit akan saya live-kan lagi. Untuk Yusuf, tolong dimatikan dulu. Sekitar 15 menit kamu live-kan lagi. Jadi jangan kita atur sedemikian rupa agar terbagi-bagi. Numpuk di sana semua ini netizennya. Tuh Yusuf, silakan ditutup dulu. Habis itu kamu live-kan lagi. Oke, dilanjut. Saya pantau ini di penegak Islam. Terima kasih Banjur. Jadi inti pertanyaannya Ibu Aida, kenapa langsung merujuk ke satu nama gitu? Maksudnya pertanyaannya, bukan begitu Pak Ginting ya? Iya. Keturunan dari Ismail itu ada kan keturunan Nabi Ibrahim juga itu adalah Nabi Muhammad ya. Jadi jelas yang di situ yang dimaksudkan adalah Nabi Muhammad. Apalagi ada nubuatnya di situ tentang roh kebenaran itu. Roh kebenaran itu ciri-cirinya jelas merujuk pada Nabi Muhammad ya, yang bergelar Al-Amin. Itu saja sih, nggak ada yang lain gitu. Asumsi berarti ya. Kalau moderator izin dong. Kalau Abednego gimana? Aku boleh TikTok 5 menit nggak sama Bro Ginting? Oke, lanjut. Saya cuma minta. Ya nggak apa-apa. Pak Chandra dulu, silakan Pak Chandra dulu ditanggapi. Sebentar baru ditambahkan oleh Pak Pendeta Ginting. Silakan Pak Chandra. Ya oke, makasih Mbak Ida ya. Cuman aku nganggapnya masih asumsi itu ya. Tapi nggak apa-apa. Aku terima jawabannya Mbak Ida ya. Aku ke Abednego aja mungkin. Itu dalilnya jelas loh. Ya nggak apa-apa Mbak Ida. Tak terima. Izin ya, moderator dipakai TikTok. Oke lah. Nah, aku ingin fokus ke Matius 21 ayat 43 aja ya, nggak lari-lari ke ayat lain ya. Nah, jadi saya akan buka screen-nya. Mana ya caranya? Mohon konfirmasi ya kalau udah muncul screen hamba. Udah kan ya? Belum. Sudah. Gimana ya? Oke, udah. Nah, Bre Ginting, coba baca teks Indonesianya Matius 21 ayat 43. Ini aku nyajiin teks aslinya ya. Nah, biar Bro tahu diksi yang digunakan itu apa. Gimana ya cara aku baca ya? Aku baca ya, yang dari Alkitab ya. Ayat 43. Ini kan perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur ya. Sebab itu, aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Oke, menurut Lai siapa bangsanya? Aku nggak paham, Le. Oke, nah karena nggak paham biar pendeta terangin ya. Nah silakan. Di sini diksi yang digunakan itu adalah etne. Ya di sini autes karpaustos poionti etne. Lihat kan screenku ya. Halo? Brother? Ya, Le. Oke, nah, jadi yang dimana buah kerajaan itu akan diambil oleh bangsa lain, itu diksi yang digunakan di dalam original teksnya adalah etne. Kalau kita klik strong numbernya 148, nah ini ya etne. Aku kok gaptek ya? Sorry. Nah, ini ya. Gimana ya cara ngilangin ininya? Oke. Nah, ini baca, brother. Ya, distinct artinya apa kalau boleh tahu? Distinct itu di lain, di luar, berbeda. Oke. Iya. Itu dia ngobrol sama orang Farisi, gitu ya?
Konteksnya ya? Oke. Iya, di mana Yesus mengatakan bahwa kerajaan Allah itu akan diberikan kepada suatu bangsa atau etne. Di mana etne menurut kamus lo ini ya, brother, bukan aku yang mengarang, adalah bangsa atau race atau ras atau nation PL, the nation as distinct from Israel, di luar daripada Israel. Jadi kalau kita literalkan, kita artikan etninya secara terminologi dari Bible Hub, bahwa sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang dimana bangsa itu di luar daripada Israel. Artinya Israel ini sudah dikunci, tidak akan mengambil buah kerajaan itu, dan Israel tidak akan menghasilkan buah kerajaan baru. Nah, sekarang pertanyaan lanjutan, apakah bro percaya data yang aku sampaikan dari Bible Hub ini? Ya, untuk saat ini aku nggak apa-apa, aku ngikut aja. Oke, nah menurut brother, bangsa yang di luar daripada bangsa Israel yang mengambil kerajaan baru ini siapa? Siapa menurut lo ya? Menurut siapa? Ya, aku to the point, di mana Hasyim ini pernah berkata kepada Ismail, "Hei, dari benihmu Ismail akan kujadikan bangsa yang besar." Di mana dicatat tuh, Kak? Di kitab Kejadian, sebentar aku cari ayatnya. Coba dibuka. Kejadian 17 ya. Aku bacakan aja lah, berapa? Oke, Kejadian 17 ayat 20. Ini aja, kita beda tak? Nah, tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu, ia akan kuberkati, ku buat beranak cucu dan sangat banyak, ia akan memperanakkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Nubuat ini bukan hanya sampai sini, di Yesayahu atau Yesaya 42 itu juga diterangkan bahwa Kedar, salah satu daripada Bani Israel itu menguasai tanah di Yastrib, Madinah sana. Ini kita udah sepakat sepaham senada bahwa Israel ini sudah dikunci dan dia tidak akan mengambil buah kerajaan dan tidak akan menghasilkan kerajaan baru. Yang ngomong di Bible Hub, bukan pendeta Abednego. Halo, gimana, Lai? Lai, membuatnya menjadi bangsa besar, bukan berarti dia menyerahkan kerajaan Allah ke dia, kan? Gitu nggak kira-kira logikanya? Ya terus siapa? Kalau bukan Ismail siapa? Ada lagi. Paham. Aku nggak mau nebak-nebak masalahnya. Loh, ya biar Alkitab yang menjawab ya. Nah, ini mengindikasikan, saya kira secara eksplisit bangsa yang besar bisa dikorelasikan, yaitu bangsa yang akan menerima buah kerajaan baru dan akan menghasilkan buahnya. Itu asumsi. Bukan asumsi. Iyalah, asumsi lah. Aku cuma mengeksposisi dan mencoba mengeksegesis. Nggak apa-apa, itu asumsinya lah nggak apa-apa. Karena memang asumsi, bro. Nggak dibilang diberikan kerajaan Allah kepada dia. Gitu. Oke, Yesaya 42 ya. Coba. Beda arti, masalah bahasanya beda itu. Pakai Alkitabnya aja biar ini. Yesaya berapa, Le? Yesaya pasal 42. Oke. Gak apa-apa ya, Le. Aku sambil belajar juga ya, Le. Oh, ya harus belajar, pendeta kok. Oh ya? Iya. Nah, lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ya, dua. Di mana kerajaan Allah di situ? Ya, sabar, belum finish kita. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Ulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya.
Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atas sia-sia. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa. Nah, poin yang keenam, kami percaya Nabi Muhammad wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bukan hanya Bani Israel doang. Ya, ya. Untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dari gelap dari rumah penjara. Nah, ini merupakan bahasa metafora atau alegori yang dimana di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam umat jahiliyah ini di gadang-gadangkan sebagai orang yang buta karena dia gelap. Nabi datang membawa yang dulunya gelap itu menuju ke peradaban yang terang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam iman kami. Ayat 8, aku ini Tuhan, itu namaku, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung. Ingat, zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Ka'bah itu banyak patung, ratusan patung. Allah atau Tuhan atau Yehova tidak mau memberikan kemasyhurannya kepada patung. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang menghancurkan seluruh patung yang ada di Ka'bah. Karena Allah konsisten ya. Lalu ayat 9, nubuat-nubuat dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan, sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nah, ingat, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, dan pujilah dia dari ujung bumi, baiklah laut bergemuruh serta segala isinya, dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Nah, nyanyian-nyanyian baru yang dimaksud ini adalah azan, yang dimana dari ujung bumi, timur, barat, utara, dan selatan tidak pernah berhenti sampai sekarang. Dan itu digenapi oleh Al-Islam, dinul Islam, agama yang paripurna. Nah, yang menarik ayat 11-nya ini. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Jedor. Ini poin yang paling menohok ini adalah Kedar. Di mana Kedar adalah anak daripada Nabi Ismail yang menempati kota Madinah. Baiklah bersorak-sorak penduduk Bukit Batu itu. Baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung. Oke? Udah lah ya? Gimana? Iya. Gini lah ya. Jelas. Sebentar. Belum jelas, sebentar. Aku baca lagi ya kalimat yang motif tadi ya. Pendeta cuma mengabarkan saja. Gak apa-apa ya. Yang 43 ya. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa. Layak tadi jelasin sana sini mana kerajaan Allah diserahkan. Aku nggak lihat. Ini nubuatan yang mengindikasikan. Yang mana kerajaan Allahnya? Kerajaan Allah maksudnya. Yesaya Kejadian 49 ayat 10. Yang dimaksud tongkat itu. Mana kerajaan Allahnya? Asumsi. Oke, aku buka. Mana kerajaan Allahnya? Sabar. Memang di situ tidak memang di situ tidak tersebut kerajaan Allah. Sabar Pak. Tetapi di dalam itu tersirat makna bahwa di situ itu kerajaan Allah asumsi. Bukan asumsi lah. Gini Pak, satu melalui moderator Pak. Apa-apa Le. Teman-teman melalui moderator biar kita diskusinya enak gitu. Ya, aku terima keterangan lain, nggak apa-apa, Le. Itu asumsinya lagi. Bukan asumsi. Aku cuma mengeksposisi ayat di blog. Iya, di mana kerajaan Allah di situ? Yesaya 49 ayat 10. Sebuah tongkat itu menandakan kepemimpinan, menandakan istilahnya itu sebuah politik yang akan menghimpun bangsa yang besar. Yesaya 49 Kejadian juga sering bawa 9 ayat 10. Aku buka ya. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Artinya tongkat kerajaan ini tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak. Artinya kalau Yehuda terus ini nggak akan beranjak kecuali dia yang datang berhak. Ini bisa kita korelasikan di Kejadian 17 tadi. Di mana Ismail dijadikan bangsa yang besar, atasnya maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Lagi-lagi bangsa-bangsa. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yesaya 49 juga mengatakan 42 maksud saya juga mengatakan bangsa-bangsa menjadi terang bangsa-bangsa. Mana kerajaan Allah disebutkan di situ, Le? Iya, sabar. Coba.
Ya, biar aku terangin dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, jangan dipotong. Siap. Nah, Nanti di kita sini bendera. diksi yang digunakan juga etnik, yang berarti suatu bangsa yang di luar daripada Israel. Ayat-ayat Biblos telah menunjukkan, telah mengidentifikasi siapa etnik yang dimaksud itu. Tidak lain dan tidak bukan adalah anak sulung Abraham, anak pertama Abraham, yakni Ismail, yang daripada benihnya akan dijadikan bangsa yang besar. Lalu Kejadian 49 ayat 10, di mana tongkat dari Yehuda itu tidak akan beranjak sampai dia yang datang, tidak lain dan tidak bukan adalah keturunan daripada Bani Ismail. Di Al-Quran dinarasikan Nabi Ibrahim dan Nabi alaihissalam berdoa, Rabbi habli minas solihin, lalu dari keturunan itu atau jadikanlah anak yang soleh, di mana pilihlah langsung Nabi dari ini loh, dari ini anakku yang pertama ini loh, Ismail. Dan data-data membuktikan, fakta-fakta membuktikan Nabi Muhammad adalah sang khatamah nabiyina yang meneruskan agama tauhid dan melegitimasi Islam sebagai agama yang paripurna. Bahkan Michael Ehart di dalam bukunya 100 orang yang paling berpengaruh di dunia ini, dia seorang Kristen mencatat menaruh nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di nomor 1, sedangkan Tuhan Lay di nomor 3, lalu Isaac Newton di nomor 2. Bukan hanya itu, Karen Armstrong, seorang Katolik, seorang sejarawan terkemuka di abad ini, juga mengakui dan dia menulis buku Muhammad the Prophet. Seolah itu membuktikan kebenaran Nabi Muhammad sang khatamah nabiyina yang telah dibuatkan di dalam kitab-kitab sebelumnya. Oke, mungkin itu khotbah singkat dari saya. Aku terima asumsinya lah, nggak apa-apa. Loh, bukan asumsi itu. Bentar dulu dong. Bentar dulu lah. Tadi lah ngomong nggak aku potong, ya. Nggak apa-apa, ya. Aku terima asumsinya lah. Cuman dari semua tadi yang Lai tunjukin, aku nggak lihat di situ kerajaan Allah diberikan, gitu loh. Ke bangsanya yang Lai tadi sebutkan, itu aja sih. Nggak apa-apa, ya. Nah, itu yang kamu yang asumsi malah. Sekarang satu-satu. Kalau bisa melalui moderator biar enak gitu. Jangan tumpuk-tumpukan gitu. Nggak apa-apa kalaupun harus ada harus tertulis dalil seperti itu, nanti di Lentopi kita tuntut juga harus ada dalil yang mengatakan. Oh iya betul. Ya bang, ya bang. Siap bang. Pak Eridaya, iya di mana dalilnya Yesus itu Tuhan? Ayo lo. Siap bang. Kan di mana negara-negara ya, di sebuah negara bangsa-bangsa lain yang membuahkan kerajaan, membuahkan kerajaan, dan di situ ada nabi, itu negara mana ya, bangsa mana selain daripada bangsa Arab itu sendiri. Dan yang dikatakan kerajaan Allah itu adalah di mana semua umat Islam itu berkiblat ya ke arah Bait Allah yang kudus, yakni Ka'bah. Nah, disitulah yang dimaksud kerajaan Allah itu tadi. Oke? Kerajaan. Terima kasih, Bang. Nah, dan itu di Yohanes 4. Ada lagi negara yang menghasilkan nabi, yaitu Batak. Nabi Tambunan. Caranya kok ganti gini Bang Heri. Jadi udah jelas ya penjelasan. Ya, makasih penjelasannya, Bang. Iya, Bang. Oh, ya jelas lah. Berarti kita close ini ya. Kita close untuk topik ini. Bahwa Bang Chandra udah terima, masalah keyakinan itu kembali kepada masing-masing pribadi. Kita pakai dalil jelas. Oke, kita coba apalagi yang perlu barangkali ada